ya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah Allah pertemukan kita dengan teknologi yang di abad ini Allah izinkan ada melalui teknologi informasi. Kita dapat bertalabul ilmi bersama. Di sini saya bagian dari IMF, International Islamic Medicine Forum. Di sini juga banyak guru-guru yang sudah luar biasa, yang saya juga banyak berilmu dari mereka. Di sini izinkan saya tidak menggurui, namun saya sekedar sharing saja dari apa yang saya baca, saya tadaburi, dan saya tafakur diri sendiri. Jadi saya ingin mengajak para bapak dan ibu yang mengikuti kajian ini, bagaimana kita sebagai manusia ini menjadi manusia yang ulul albab, manusia yang mampu memikirkan segala sesuatu ciptaan Allah yang senantiasa terpaut kepada Allah. Jadi kalau kita mengingat satu ayat di Quran surat Ali Imran ayat 190, bagaimana di sana ayatnya berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ard wahtilafil laili wan nahari la ayatil ulil albab. Di sana Allah berfirman bagaimana seorang manusia yang ulul albab itu adalah yang memikirkan ciptaan Allah, langit dan bumi dan siang dan malam, yang disebut ulul albab. Jadi dalam kondisi kita sedang duduk, berdiri, berbaring gitu ya, kita senantiasa memikirkan ciptaan Allah dan sembari berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Baik, topik kali ini saya ingin sharing tentang manusia dan biosfer. Jadi kadang kalau kita sedang duduk termangu gitu ya, jangan sampai pikiran kita kosong. Insya Allah sebagai seorang mukmin kita harus bisa pautkan ini kepada Allah Sang Maha Pencipta segalanya yang sudah sempurna. Jadi kalau kita mau berpikir saja tafakur diri, kita manusia ini memang benar-benar bukan manusia yang bisa hidup sendiri gitu di muka bumi. Allah sudah ciptakan semua makhluknya ya. Di biosfer ini kita tinggal. Biosfer ini maksudnya apa? Jadi kalau kita lihat di sini gambar, kita lihat di ilustrasi, bahwa manusia itu mendiami biosfer di mana ada lapisan atmosfer yaitu udara yang mengandung oksigen, kemudian bebatuan tanah yang kita injak ini adalah litosfer, dan juga ada hidrosfer yaitu air, baik yang di laut maupun di sungai ataupun di danau. Nah ini semua berharmonisasi dengan kita sebagai manusia. Jadi kalau dulu ada unsur, elemen air, udara, tanah gitu ya, semuanya ini memang benar-benar terkait dengan kita sebagai manusia. Berpikir saja sejenak hal kecil yang kadang-kadang kita lupa, ciri-ciri makhluk hidup yang mutlak kita sebagai makhluk Allah yang obligat aerob. Maksudnya kita mutlak hidup menghirup oksigen. Sadarkah kita menghirup oksigen ini atas bantuan dari makhluk Allah yang lain yaitu tumbuh-tumbuhan? Jadi sinar matahari itu memancarkan sinarnya sampai ke dalam bumi ini, itu dibantu oleh karbon dioksida yang berada dari luar angkasa, itu dimanfaatkan oleh tumbuhan dengan sinar matahari dan juga bantuan air hujan, terjadilah proses fotosintesis. Bukan hanya tumbuhan hijau daun, tumbuhan apapun di muka bumi, termasuk juga alga di laut yang bisa dicapai dengan sinar matahari. Di sana mereka menghasilkan proses fotosintesis, bagaimana mereka itu mempertahankan hidup tumbuh-tumbuhan ini memasak makanannya sendiri ya kalau pelajaran anak SMP atau apa ya kita mengetahui proses ini dari luaran fotosintesis inilah menghasilkan oksigen. Jadi kalau kita ini sebagai manusia yang jolim membalak hutan, menebang pohon, bagaimana kita bisa bernafas gitu? Terjadi kesinambungan sustainable energy dari matahari sampai kepada tumbuhan sebagai produsen tingkat utama yang kita juga menjadi asupan makanan kita, ternyata juga mereka menghasilkan oksigen yang kita hirup. Jadi benarlah kalau negara kita ini punya Kalimantan sebagai paru-paru dunia, benar bahwa mereka supplier oksigen kita gitu. Jadi di sini kita apa hubungannya dengan kesehatan? Banyak sekali. Jadi kita itu sebagai seorang yang ulul albab, sebagai seorang yang ingin terus berilmu, ilmu yang selalu terpaut dengan kalam Allah. Jadikanlah seorang saintis, ilmuwan, ataupun praktisi penyehat. Kita hanya bukan melulu untuk menyehatkan manusia, hanya untuk sehat. Tapi bagaimana manusia ini secara holistik, terintegratif, mempotensikan akal dan juga ilmannya. Sehingga terjadilah ilmu yang membuat manusia ini lebih tinggi derajatnya dari makhluk Allah yang lainnya. Jadi kalau sudah punya ilmu, maka hidup seorang manusia ini akan terasa manfaatnya dengan amal-amal dan perilakunya yang baik yang sebagaimana Al-Qur'an sudah uh, katakan. Jadi kalau kita tadabur lagi surat Al-Fusilat ayat 53, di sini saya bacakan artinya.
Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Jadi saya hari ini berazam bahwa saya ingin menceritakan manusia dengan ekosistem makro dan mikro bukan hanya sekedar untuk manusia sehat, tapi bagaimana kita menjadi takjub kepada kebesaran Allah. Dengan begitu iman kita semakin kokoh. Masya Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Jadi kita akan berucap bahwa tidak ada yang sia-sia Allah ciptakan. Jadi kita lihat di sini. Kalau kita sudah belajar diri dan juga afak ya, alam semesta ini, maka kita akan mengenal suatu konsep lingkungan. Jadi konsep slide, lingkungan alami atau nature ya, itu adalah terdiri dari semua makhluk hidup dan tidak hidup yang terjadi secara alami di bumi. Jadi organisme yang hidup di mana saja, di lingkungan manapun, dipengaruhi oleh hal-hal di sekitarnya. Seperti udara, air, tanah, cahaya matahari, hewan, tumbuhan, sampai mikroorganisme kecil, jasa ternik, batu-batuan, dan awan. Semua ini sebenarnya membuat suatu ekosistem yang saling kait-mengkait, saling bergantung gitu ya. Dan manusia memang dikategorikan sebagai makhluk alam gitu ya. Jadi kita ini memang human nature, di mana para saintis mengatakan mengkonfirmasi bahwa manusia itu adalah suatu makhluk yang menyerap energi dari makhluk lainnya. Jadi kalau dibilang menyerap energi, kita tidak bicara dengan yang metafisik ya, sesuatu yang kasat mata saja. Energi matahari itu terpancar, terkonvert menjadi energi cahaya, ditangkap oleh tumbuh-tumbuhan, kemudian tumbuhan tersebut menyerap energi tersebut, dan kemudian kita makan tumbuh-tumbuhan tersebut. Berarti apa? Energi yang dari matahari menjadi energi yang kita peroleh menjadi sumber makanan, juga menjadi energi sel kita. Jadi energi itu memang benar-benar ada dari semua unsur-unsur yang Allah ciptakan di muka bumi ini, di mana itu akan menjadi transformasi. Jadi di-convert. Jadi energi memang kekal, sebagaimana ilmuwan Albert Einstein mengatakan energi kekal tidak pernah punah, namun hanya bentuknya saja yang diubah. Baik dari energi matahari menjadi energi panas, energi matahari menjadi energi kinetik gitu. Dan apa hubungannya? Selagi masih bersinar cahaya matahari di muka bumi ini, insya Allah kehidupan manusia dan makhluk-makhluk hidup lainnya masih akan terus berlangsung. Kalau kita mau menjaga, contohnya salah satunya adalah menjaga kesinambungan dari tumbuh-tumbuhan di muka bumi. Jadi jika ada satu buah biji, silahkan tanam untuk kita membuat terjaminnya sustainable dari peradaban makhluk hidup di muka bumi. Sebagaimana Rasulullah pada 1400 tahun yang lalu pernah bersabda, tidak akan terjadi kiamat sehingga matahari terbit dari tempat terbenamnya. Apabila ia telah terbit dari barat dan semua manusia melihat hal itu, maka semua mereka akan beriman. Dan itulah waktu yang tidak ada gunanya iman seseorang yang belum pernah beriman sebelum itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi Allah di sini menjadikan matahari sebagai tolak ukurnya. Tidak akan terjadi kiamat sampai matahari itu berpindah terbitnya dari sebelah terbenamnya itu sebelah barat. Jadi, kalau demikian betapa matahari itu sebagai salah satu ciptaan Allah yang kita juga harus tadaburin. Bagaimana memandang matahari bukan hanya mengeluh, ya Allah panas sekali, ya Allah ini begini, begitu. Tapi seorang yang beriman akan berkata, Masya Allah dengan adanya matahari, aku mendapatkan energi, tumbuhan mendapat energi, kita masih bisa hidup. Nah, inilah ciri-ciri orang yang ulul albab, orang yang selalu menautkan imannya kepada Allah terhadap apa yang dia pandang, apa yang dia dengar gitu ya. Jadi luar biasanya ketika kita belajar, di sini saya akan mengingatkan satu tokoh dokter yang terkenal pada zaman abad pertengahan, Paracelsus berkata dalam bukunya, Thyssen der Reformation. Semua padang rumput, hutan, dan semak belukar, gunung besar dan kecil merupakan rumah obat besar dunia. Hanya kesadaran akan rahasia alamlah yang dapat membuat dan mendidik orang menjadi seorang dokter yang sejati untuk dirinya sendiri. Jadi alangkah bahagianya saya sebagai dokter atau penyehat gitu ya, yang berbasis ingin mentautkan kesehatan dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau saya bisa membuat sahabat-sahabat di luar sana yang bukan berijazah secara formal seorang praktisi kedokteran, namun bisa mampu menjadi dokter bagi dirinya sendiri dengan dia mampu tadabbur alam. Jadi kita akan melihat tadi masalah energi. Bagaimana energi itu sebenarnya akan melahirkan suatu food chain, rantai makanan.
Jadi tidak langsung semerta-merta cahaya matahari menjadi nutrisi baik mengandung vitamin D. Namun ada perantaranya yaitu dalam membuat tumbuhan bisa berfotosintesis, kemudian tumbuhan dimakan oleh hewan ternak, lalu hewan ternak dimakan manusia, ataupun bisa tumbuhan langsung dimakan manusia sebagai tumbuhan-tumbuhan herbal gitu. Jadi ini akan melahirkan suatu food chain di mana tumbuhan sebagai produsen tingkat pertama, kemudian sampailah kepada top karnivora sebagai produsen tingkat bukan produsen ya, konsumen ya, rantai makanan tingkat akhir dan manusia sebagai konsumen juga salah satunya. Nah, jadi di sini kita tadabbur alamnya. Pandanglah tadi ya tumbuh-tumbuhan tadi, bagaimana akar tumbuhan ini slide. Akar tumbuhan ini kita pandang dari unsur hara tanah. Jadi manusia ini memang dari Quran surat Al-Mu'minin diketahui ayat 12, manusia berasal dari sulalatun mintin, dari tanah, saripati tanah. Saripati ini ternyata dari tanah mengandung unsur CHON ya dan banyak mineral. Jadi karbon, hidrogen, nitrogen, oksigen ya dari udara. Itu diserap oleh akar tanaman, kemudian dengan bantuan sinar matahari, air hujan akan menumbuhkan tumbuhan melalui proses fotosintesis. Nah, sebenarnya kalau kita tafakur saja, ternyata kita menyerap energi dari awalnya matahari yang diperantarai wasilahnya melalui tanaman-tanaman tadi. Dan demikian juga hewan ternak. Jadi kalau kita sekarang paham bagaimana kita memahami bagaimana ekosistem makro yang di luar tubuh kita, baik itu matahari, sinar, udara, tanah, air, dan juga tumbuhan. Nah, jadi kalau kita mempertahankan rantai makanan ini fitrah gitu, maka kita akan mendapatkan energi yang benar-benar fitrah gitu sebagai energi sel untuk kita terus beregenerasi sel tubuh kita selagi kita masih hidup di atas muka bumi. Jadi ini yang ingin saya sama-sama tafakurkan gitu ya kepada Bapak dan Ibu. Kadang-kadang sekarang di dunia ini apa yang terjadi? Kita makan hewan ternak, contohnya ikan. Bagaimana produsen-produsen pakan ternak ya? Kadangkala ada di rumah penjagalan hewan ternak tingkat tinggi ya. Misalnya sapi dipotong, darahnya diambil, kemudian dibuat tepung darah, pelet gitu ya, diberi makan menjadi pakan ternak ikan. Dari mana rantai makanan ikan makan daging, makan darah sapi gitu. Akhirnya ikan dimakan oleh umat. Akhirnya umat menjadi sakit, timbul penyakit autoimun, timbul penyakit-penyakit degeneratif, kegagalan, stagnan energi terjadi di sana. Karena rantai makanan yang fitrah itu harus berawal dari produsen tingkat pertama, kedua, ketiga, sampai konsumen tingkat tinggi. Namun kadang-kadang terjadi chaos dalam hal rantai makanan, ini menjadi salah satu kontributor penyakit yang membuat sel gagal beregenerasi. Ingat kemarin beberapa kajian saya di beberapa tempat, saya selalu mengatakan, tubuh kita ini sebenarnya fata morgana yang jasadiah. Setiap hari secara riset ilmiah, 50-70 miliar sel tubuh kita itu harus mati terprogram yang disebut apoptosis. Dan kita harus cerdas bisa memasukkan asupan makanan sebagai bahan baku sel tubuh kita untuk menggantinya tumbuh kembali. Jadi kalau hari ini saya mandi, ada yang terkelupas dari kulit saya, kemudian lalu dibawa air ke selokan sampai ke tanah, lalu di tanah sana ada tumbuh pohon pisang menyerap dari saripati yang ada tadi bagian dari tubuh saya, dikomposer oleh para bakteri yang memang Allah sudah perintahkan sebagai dekomposer. Kemudian diserap, tumbuhlah buah, lalu buah dimakan lagi manusia. Begitulah terjadi sustainable di muka bumi ini kalau kita mau memikirkannya. Jadi setiap hari tubuh kita ini akan berganti dengan sel tubuh yang baru. Jadi kita ini tidak benar, kita hanya makhluk yang fana gitu. Namun apa yang akan tetap? Itulah ruh, itulah kolbu yang tetap sampai kita nanti akan kelak ajal kita akan kembali kepada Allah. Jadi kalau untuk jasad kita tidak perlu pongah atau tidak perlu mengatakan kita yang terbaik, kita ya memang benar kita sudah sebaik-baiknya bentuk Allah ciptakan sebagai manusia yang fi ahsani taqwim. Namun kita tetap menyadari bahwa sel tubuh kita itu mutlak setiap hari harus ada yang keluar tubuhnya lalu mengganti. Penyakit-penyakit degeneratif terjadi karena ketika kita tidak menyadari 60 miliar, 70 miliar sel tubuh kita yang harus mati terprogram, kita gagal memasukkan bahan baku makanan yang dibutuhkan sel untuk tumbuh kembali, sehingga dikenal penyakit degeneratif. Kegagalan sel untuk beregenerasi. Penyakit jantung koroner, stroke, diabetes mellitus, Alzheimer, autoimun, penyakit-penyakit kegagalan sel beregenerasi adalah penyakit kontributor penyakit yang menimbulkan kematian di negeri ini yang terbesar. Jadi kalau begitu WHO sendiri juga mengatakan bahwa
tahun 2008 ada suatu riset yang mengatakan tahun 2010 sampai 2030 ada 3 penyakit yang menduduki 3 terbesar. Yang pertama jantung koroner, stroke, dan juga kanker. Kalau sekarang kita melihat aja teknologi kedokteran yang sangat canggih, ternyata tidak membuat angka ini menurun, terus kurvanya meningkat. Berarti ada yang salah di hulu di sini. Apa itu? Bagaimana kita mentadaburi alam, tafakur diri, bagaimana kita depend on dengan ekosistem makro di luar tubuh. Yang kadangkala kita tidak menyadari kita butuh mendapatkan energi dari tadi. Benar-benar kita menjaga rantai makanan yang fitrah. Jadi kita bisa lihat slide di sini, bagaimana saya menggambarkan, membuat ilustrasi manusia itu ya mendaur hidupnya, jadi ada yang keluar, dia makan lagi dengan tumbuhannya, begitu terus. Ini yang terjadi. Jadi ibarat ini ya, dan itu juga kita harus paham bahwa di unsur hara tanah tadi merupakan tempatnya jasa ternik gitu. Bakteri-bakteri dekomposer. Jadi segala sesuatu yang diurai, yang sudah mati, itu akan dikomposer oleh jasa ternik tadi. Dan mereka juga membantu menyehatkan dari akar tanaman tumbuhan. Dan kadangkala dari tumbuhan tersebut juga mengandung mikroorganisme yang fitrah gitu ya. Dan di tanah memang tempatnya para mikroorganisme. Nah jadi marilah kita sama-sama tafakur ya. Bagaimana Quran surat An-Nahl ayat 5. Dan dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu. Padanya ada bulu yang menghangatkan dan berbagai manfaat dan sebagainya kamu makan. Jadi kalau kita berpikir, Allah sudah menyiapkan binatang ternak, bahkan ada juga susu yang memang bagian dari ternak diminum ya, di Al-Quran ada gitu. Jangan sia-siakan, jangan sampai umat Islam hanya menjadi vegetarian. Namun, kalaupun ingin mengkonsumsi ternak, kita harus tahu di hulunya provider ternak ini benar-benar tidak menjaga rantai makanan yang fitrah. Untuk itulah umat Islam harus membangun potensi umat bagi yang punya modal. Jadilah provider ternak agar menyelamatkan generasi, menyelamatkan umat di masa depan, akan menjaga salah satunya kesehatan gitu. Jadi Hippocrates sendiri ya Bapak Kedokteran Universal mengatakan food is medicine. Jadi food itu adalah medicine karena memang itulah bahan baku sel tubuh kita yang dibutuhkan. Dari unsur makronutrien maupun mikronutrien. Makronutrien pasti paham bagaimana karbohidrat sebagai energi kita ya untuk tenaga. Kemudian bagaimana protein asam amino untuk membangun sel, bagaimana lemak untuk membangun integritas dari membran sel, dan juga vitamin mineral gitu. Jadi kalau memang ditanya dokter Menti, dokter herbal, oh tidak juga. Saya selalu ingin mengatakan bahwa jadilah manusia yang selalu bisa berpikiran holistik, bahwa tubuh kita ini memerlukan makanan dari yang halal, toib, dan berasal dari bumi. Jadi jangan lupakan yang ayat tersebut, Quran surat Al-Baqarah ayat 168, makanlah yang halal, toib, dan berasal dari bumi. Jadi berasal dari buminya suka dilupakan gitu ya. Nah, jadi kalau kita kadang-kala tidak memanfaatkan tumbuhan tingkat pertama tadi ya, tumbuh-tumbuhan, kita kadang malu sama kucing gitu. Kalau kita mau memandang kucing gitu dengan akal dan iman kita, kadang-kala ketika kucing itu merasa kurang sehat, kucing akan cari tumbuh-tumbuhan. Contohnya daun anting-anting gitu ya. Jadi kucing tuh sangat suka makan daun, kalaupun saya pernah perhatikan sendiri gitu. Kucing ini mencari tumbuh-tumbuhan, walaupun dia secara fitrah mempunyai kaninus, mempunyai gigi taring sebagai makhluk karnivora, tapi ketika dia mungkin drop energinya, dia akan mencari tumbuh-tumbuhan. Jadi kalau ada manusia yang sangat jarang untuk konsumsi tumbuh-tumbuhan, ya bagi manusia yang tidak paham bagaimana dia harus mengkonservasi energi yang berasal dari alam, dari matahari, dari lingkungan sekitar untuk bisa memaintenance energi dalam tubuhnya. Baiklah. Berikutnya, setelah dari alam, kita juga harus hidup harmonis. Bukan hanya dengan hewan-hewan sebagai sumber makanan kita ya, ternak tadi, kita juga harus mengetahui bahwa kita juga simbiosis komensalisme, atau saling berhubungan dengan saling menguntungkan satu sama lain, yaitu hidup harmonis dengan jasa ternik. Jadi, di tubuh kita, terutama saluran cerna, 70-90% itu dipenuhi oleh triliunan jasa ternik yang baik yang Allah sudah titipi kepada manusia. Satu sel dijaga oleh 10 makhluk jasa ternik, baik itu bakteri, virus atau disebut virom ya, dan kemudian jamur itu ada di saluran pencernaan, di permukaan tubuh, di pori-pori, di folikel rambut, di saluran nafas, di saluran pencernaan, sampai dengan di saluran reproduksi, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi mereka itu membantu kita baik untuk metabolisme pencernaan makanan, baik itu sebagai sistem imun innate bawaan kita lahir gitu ya. Sehingga kita tuh jangan merasa kesepian. Kita jadi saya selalu mengatakan kalau ada orang merasa sepi, you are not alone.
kamu tidak sendirian. Di tubuh kita itu ditemani oleh makhluk Allah yang lain yang jumlahnya Masya Allah 10 pangkat 14. Jadi kita mempunyai di setiap tubuh kita ya satu sel dengan teman-temannya tadi ditemani oleh jasa ternik gitu. Jadi secara pemetaan ini ada satu riset tahun 2019 yang saya baca ya dari publikasi Microbial Regulation of Organismal Energy Hemostasis. Hemostasis artinya keseimbangan. Jadi jasa ternik mikrobial tadi sebagai regulator dari konservasi energi di dalam tubuh manusia gitu. Termasuk untuk menghasilkan enzim gitu. Kita perlu bantuan mereka. Sehingga kalau sekarang kita mengetahui penyakit autoimun, silakan cek total keadaan mikrobiom dalam tubuhnya sangat drop sehingga muncullah nanti produsen probiotik ya yang memberikan suplementasi. Padahal kalaupun kita memakan probiotik, kita lupa mereka juga makhluk hidup yang butuh makan. Sehingga kalau kita ke hulunya lagi, kita harus paham bagaimana kalau kita memang konsumsinya secara istiqomah prebiotik. Apa itu prebiotik? Makanannya para probiotik yaitu sayur, buah, dan biji. Nah, jadi kalaupun tiba-tiba probiotiknya itu drop karena ada kesalahan kita menggunakan antibiotik berkepanjangan, menggunakan makanan-makanan cepat saji yang mengandung pengawet sehingga mikroba dalam saluran cerna punah gitu. Kita maintenance saja yang tersisa dengan kita mengasup sayur, buah, dan biji. Dengan begitu, dengan mereka makan, mereka akan jadi berkembang biak kembali mempertahankan suatu proses yang sangat baik dalam tubuh. Jadi lihatlah di sini bagaimana seorang ibu hamil sudah mentransfer mikroba dalam tubuhnya kepada janin. Kemudian ketika janin itu lahir, nah ini dia sangat luar biasa kepada ibunda yang melahirkan secara persalinan normal, itu 10 kali lipat terjadi konservasi pentransferan bakteri baik dari ibu ke anaknya. Sehingga anaknya menjadi kuat innate immunity-nya, sistem imun kekebalan bawaan. Ditambah lagi ibu yang istiqomah menyusui sampai 2 tahun juga akan mentransfer energi bakteri baik atau bukan banyak bakteri ya, mikrobiota baik kepada janinnya. Jadi termasuk juga upaya teknik memberikan makanan kurma sebagai prebiotik akan membantu probiotik yang sudah didapat janin dalam kandungan ibunya menjadi termaintenance dengan teknik yang kemarin kajian dari Dr. Susi Lorini. Nah di sini bagaimana kalau kita sebagai umat Islam bisa mendampingi ibu-ibu hamil ini? Saya sebagai dokter obstetrik ginekologi, saya sangat alhamdulillah gitu dipertemukan dengan guru-guru di IMF, salah satunya Bunda Nelil ya yang mempunyai satu tempat pendidikan Akbid Auni. Di sana kita sama-sama berkolaborasi ingin mencetak para bidan pendamping ibu hamil. Bagaimana ilmu-ilmu seperti ini yang tidak hanya kita memberikan suplemen resep asam folat saja, tidak hanya memberikan suplementasi obat saja, namun ada yang lebih harus kita sampaikan kepada ibu hamil agar ibu hamil paham bisa memaintenance hal-hal yang sifatnya lebih luas lagi dalam hal kesehatan. Jadi nanti kita akan kenalkan dengan konsep-konsep pendidikan yang integratif seperti ini. Karena apa? Kalau manusia itu diedukasi, kadang-kadang saya ditanya, dok, penting nggak dok makan asam folat? Penting Bu. Tapi Ibu tahukah asam folat itu apa? Itu hanya mikronutrien, itu adalah vitamin B9 gitu. Sementara manusia untuk bisa mengganti selnya, regenerasi selnya, dia butuh asam amino, dia butuh energi sel untuk siklus Krebs regenerasi adalah glukosa, dia butuh juga lemak untuk mempertahankan membran sel. Jadi kalau kita di mindsetkan hanya asam folat, apakah itu akan membantu kita untuk membuat bayi-bayi itu akan tumbuh sehat? Jadi ada banyak hal yang perlu kita edukasi kepada ibu-ibu hamil sebagai Madrasatul Ula yang melahirkan generasi-generasi yang membuat peradaban Islam yang akan bangkit kembali. Kemudian seiring waktu berjalan ya, secara milestone usia bayi, usia anak-anak, remaja, adolescent, sampai adult, sampai dewasa dan manula, kita ini tidak akan pernah luput ditinggalkan oleh bakteri atau tidak pernah ditinggalkan oleh jasa ternik baik dalam tubuh kita. Jadi ini kondisinya ya dipengaruhi banyak hal ya, dipengaruhi oleh waktu siang malam, pola makan kita, pola kita berinteraksi dengan natural ya. Jadi kalau orangnya cuma dari di apartemen, nggak pernah nginjek tanah, nggak pernah nginjek rumput gitu ya, selalu berada di tempat-tempat yang jauh dari alam, ya tubuhnya akan miskin mikrobiota baik. Dan jadi mikrobiota baik ini luar biasa gitu ya, sebagai garda terdepan imun kita yang memang sudah luar biasa Allah titipkan. Jadi di sini kita lihat bagaimana ilustrasi ini dahsyat ya. 90% bakteri baik ini ada di tubuh manusia.
Jadi kalau ini dilihat ada jumlahnya 100 triliun, Masya Allah, 10 kali lipat dari jumlah sel manusia. Jadi ini juga membantu kita secara epigenetika. Jadi kebetulan saya konsentrasi di bagian epigenetika, bagian seluler. Jadi di sini kalaulah orang itu kurang bakteri baik dalam tubuhnya, terjadi proses mutasi gen, bisa terjadi. Masya Allah, terjadinya kanker kan karena mutasi gen gitu ya. Jadi salah satu penyebab terjadinya kanker, jadi kurangnya bakteri baik dalam tubuh kita gitu. Baik bukan hanya bakteri ya, termasuk juga virom atau virus dan juga bakteri dan juga jamur. Jadi ini yang mau saya sampaikan, bagaimana kita memaintenance kesehatan kita untuk jasadiah ya, badan gitu. Makan dan minuman lah yang berasal, yang fitrah tadi ya, yang memang dari konsep rantai makanan dijaga, kemudian hiruplah udara yang memang benar-benar udara di luar sana yang memang masih clean gitu ya, tanpa ada polutan udara. Kemudian berusaha untuk membalur tubuh kita dengan produk-produk toiletries atau body care produk yang memang fitrah gitu ya. Karena kita itu harus potensikan panca indera kita. Dari mulai telinga kita potensikan mendengar kalam Allah ya, bagaimana telinga ini menjadi sumbernya ilmu gitu ya. Kalaupun kita sebagai janin dulu di saat usia 120 hari Allah tiupkan ruh, kita sudah bersyahadah rububiyah. Kita sudah bersyahadat berarti bersaksi dengan segenap panca indera kita. Pasti kita sudah menyaksikan dan juga mendengar dan bercakap-cakap dengan menyaksikan bahwa Allah Tuhanku yang Esa ya, dalam Quran surat Al-A'raf 72. Jadi di sini pasca indera itu dari mulai telinga mendengar yang baik, kemudian mata melihat sesuatu yang Allah ciptakan terpaut kepada Allah, kemudian penciuman kita mencium yang memang Rasulullah sunnahkan, mencium yang wangi-wangi, kemudian lidah menjadi difungsikan tidak hanya makan menggunakan indera yang manis-manis di lidah saja, karena di lidah itu punya indera yang manis, asam, pahit, pedas gitu ya. Jadi manfaatkan potensi panca indera tersebut, dan juga kulit, di mana kita mempunyai reseptor peraba sensasi apapun di permukaan kulit. Jadi bagaimanapun di permukaan kulit kita ini mengandung bakteri jasar anik baik yang harus kita maintenance keberadaannya di setiap pori-pori tubuh kita. Sehingga hati-hati. Kalau kita sekarang jarang sekali ya, mungkin kalau nenek moyang kita dulu budaya untuk membalur dengan segala macam produk alami ya. Karena apa? Masya Allah, kita mempertahankan energi yang berasal dari tumbuh-tumbuhan tersebut. Jadi kalau dibilang raw food, living food, itu energinya masih ada di makanan tersebut. Bukan hanya dimakan, juga bisa menjadi produk-produk yang merawat permukaan tubuh. Nah, sekarang apa yang terjadi? Kalaulah yang di gambar slide ini tidak pernah kita gunakan ya, membalur dengan madu, dengan kunyit, temulawak gitu ya. Kita sekarang apa? Terfitnah dengan produk-produk seperti ini. Lihat ini. Bagaimana top 10 harmful content dari produk-produk personal care, termasuk produk-produk wanita ya, dari mulai paraben ya, fragrant parfum, ada petalat, ada formaldehyde, ada triclosan ya, ada apalagi sekarang hidroquinon, banyak lagi sebenarnya ya. Dan ini yang membuat manusia itu akan terpapar zat-zat berbahaya dalam tubuhnya. Jangan dikira pori-pori ini tidak menyerap sampai ke dalam pembuluh darah, akan diserap. Bahkan bukan hanya kulit, gigi saja yang ditambal dengan amalgam itu merkuri akan menjadi faktor pencetus terjadinya kanker. Jadi begitu holistiknya seorang penyehat kalau ingin menterapi seseorang yang sifatnya jasadiah, yang sifatnya physically, perhatikanlah. Jangan sampai kita memasukkan sesuatu yang tidak fitrah, baik itu dimakan, dihirup maupun dibalur. Kalaulah sudah makannya sehat gitu ya, tapi selalu menghirup sesuatu yang tidak baik, ya akan sakit juga. Kalau sudah menghirupnya baik, makannya sehat, tapi membalurnya dengan baluran-baluran yang tidak baik, juga akan sakit juga. Jadi inilah yang harus difahami, kita memanfaatkan potensi dari ekosistem makro di luar tubuh untuk bisa nanti harmonis dengan ekosistem mikro dalam tubuh. Jadi bagaimana kita lihat di sini? Di sini ada mapping, pemetaan dari ujung kepala sampai ujung rambut, jenis-jenis bakteria baik atau mikrobiom baik dalam tubuh manusia. Ini bisa dilihat, contohnya di mana ini? Di kuku, di jari-jari ya, ada mapping tuh warna biru ya, ada Corynebacteria di sana, kemudian ada yang warna ungu Microcorinaceae di sana, dan juga ada Staphylococcus. Jadi benar-benar memang mereka ada di sana gitu. Jadi kalaupun kita mandi berjam-jam disikat pakai batu apung segala macam, kita tidak akan pernah clean gitu. Karena memang Allah sudah fitrahkan sunatullah, mereka harus ada dalam tubuh kita, juga sampai di permukaan kulit. Nah, jadi inilah yang harus
cermati gitu ya. Kita tidak bisa hidup sehat kalau kita tidak membawa mereka dalam tubuhnya, tidak maintenance keberadaan mereka yang jumlahnya harus sampai 100 triliun. Masya Allah. Jadi memang tidak terlihat ya, karena mereka kalau terlihat juga serem ya bentuknya. Tapi mereka tuh sangat membantu kita. Di sini coba saya lihat ya bagaimana slide. Bagaimana bakteria-bakteria ini dapat protek kita ya di skin, fungi dan yeast. Jadi fungi itu adalah jamur gitu ya, juga harus ada di sana. Nah, di sini terjadinya jerawat juga karena adanya imbalance di sini. Adanya bakteri baik yang punah, datanglah bakteri oportunis. Saya di sini ingin memahamkan umat bagaimana Bapak dan Ibu kalau memandang bakteri jahat itu jangan dibilang jahat lah. Karena Allah tidak akan mungkin menciptakan segala sesuatu untuk menyakiti manusia. Saya selalu mengatakannya bakteri oportunis atau kuman oportunis. Ketika penjaganya sudah lengah, maka akan menjadi intruder yang mudah masuk. Jadi kalau memang terjadi sesuatu sakit, jangan salahkanlah bakteri. Ia tuh sakit karena infeksi kuman influenza. Mereka tidak salah, yang salah kita sebagai yang punya badan gitu. Ibarat kalau kita analogikan suatu kompleks yang punya security, penjaga portal kompleks gitu. Kita berhentikan mereka. Terus ketika malam hari kita buka lebar-lebar pintunya, ada maling yang mau masuk. Kalau terjadi kemalingan, yang salah maling atau yang punya rumah? Barangkali yang punya rumah dulu yang salah, karena ada kesempatan. Jadi, kalaupun saat ini kita hidup di tengah wabah pandemi corona gitu. Insya Allah bukan saya takabur, saya juga masih berpraktek di rumah sakit yang juga menangani PDP dan corona positif. Saya selalu berpositif thinking, Masya Allah. Corona juga makhluk Allah yang selalu bertasbih kepada Allah. Bagaimana kita membuat benteng pertahanan tubuh kita, sistem imun ini sekuat-kuatnya, supaya dia tidak mampu punya kesempatan untuk masuk menyusup ke tubuh kita. Jadi kalau sudah begini, umat Islam yang berpikir tidak takut dengan corona, tapi dia berazam bahwa dia harus membuat benteng sistem imun yang harus dikuatkan. Dengan cara-cara yang Islam sudah ajarkan. Memang hari ini saya tidak bisa memaparkannya secara luas karena mungkin insya Allah kesempatan berikutnya. Karena memang pengetahuan tentang ini tidak bisa dibangun dengan satu waktu saja. Mungkin bersama guru-guru di IMF kita akan membangun suatu gerbong yang bisa mengedukasi masyarakat bagaimana kita bisa paham memandang sesuatu penyakit bukan hanya sepenggal-penggal saja. Kemudian berikutnya kita lihat di sini selain kita memanfaatkan mengerti bahwa permukaan luar tubuh kita juga dihuni oleh bakteri atau mikroba baik gitu. Kita juga menjaga asupan makanan dan minuman kita. Di sini kita lihat bakteri good bacteria and bad bacteria. Di sini ada jenis-jenisnya ya. Jadi mereka itu ya memang saling berinteraksi. Dan kemudian ada yang luar biasa. Jadi di sini kita mengenal yang disebut the role, jadi perannya SCFA, short chain fatty acid dari bagaimana mereka menghasilkan SCFA ya. Kuman-kuman baik tersebut dalam saluran cerna adalah targetnya mereka menghasilkan SCFA, short chain fatty acid. Masya Allah, apa gunanya short chain fatty acid itu? Jadi sembari terus kita lihat di sini, bantu SCFA adalah bagaimana asam lemak ini dihasilkan ketika seorang manusia memakan sayur, buah, biji yang disebut resistant starch, serat. Ketika kita makan serat dan juga gula ke dalam saluran cerna, ada bakteri yang memang sudah menghuni saluran cerna kita 70% ya mereka di sana, mereka akan berkolaborasi menghasilkan SCFA. Apa itu? Proses fermentasi di dalam saluran cerna. Di mana luarannya, ini berikutnya ya, saya jelaskan. Di sini contohnya kita makan serat ya, dari sayur, biji-bijian, sampai ubi, sampai pisang ya. Di sini akan menghasilkan, sedih prebiotik tadi akan menghasilkan proses penurunan pH dan menghasilkan short chain fatty acid yang disebut asetat, propionat, dan butirat. Dan apa manfaat mereka ini? Ini kita lihat di sini ya. Jadi manfaatnya adalah bagaimana mereka menjaga keseimbangan. Jadi kalau saluran cerna ini terjadi kesehatan yang baik gitu ya, terjaga gitu ya, maka saluran cerna ini di bawahnya itu ada suatu serabut syaraf yang disebut nervus vagus yang langsung terkoneksi dengan otak. Jadi kalau ada manusia yang nyeri lambung, sakit mah, gastritis kronis, apa yang terjadi sebenarnya di sana? Ini yang terjadi. Terjadi dysbiosis. Slide. Dysbiosis. Jadi dysbiosis ini adalah ketika tadi kita makan, terjadilah proses yang menghasilkan SCFA, komensal bakteri tadi. Dia akan membuat integritas permukaan saluran cerna kita rapat, intak.
tidak ada celah yang terjadi. Sehingga kalau kita makan lagi, makanan tersebut tidak mensensitasi jaringan yang di bawahnya yang merupakan kumpulan saraf nervus vagus yang membuat feedback mekanisme ke sistem saraf pusat atau otak. Rapat, mereka punya integritas. Yang membuat mereka integritas siapa? Komensal bakteria dalam saluran cerna. Siapa yang membuat mereka integritasnya kuat? Serat-serat tadi yang dimanfaatkan oleh bakteria untuk menghasilkan SCVA dari mulai usus halus sampai usus besar, Masya Allah. Jadi budayakanlah makan serat tadi sebelum makan makanan pokok, agar disiapkan dulu sistem organ pencernaan agar siap untuk mencerna secara optimal, membuat saripati makanan terserap masuk ke dalam sirkulasi darah. Jadi ini yang kadang-kadang suka manusia lalai. Contohnya ini, terjadi disbiosis ini, baik ilustrasi berikutnya slide. Kita bisa lihat di sini bagaimana makanan-makanan yang di atas ada alkohol, rokok, sugar refinasi, gula-gula yang kristal yang sangat putih, itu merupakan proses dari tebu, itu merupakan proses bertahap secara chemistry akan menghasilkan produk refine yang memang banyak sekali zat-zat kimia yang memang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Fast food yang mengandung banyak P-nya ya, pengawet, pelembut, pewarna, pelunak, perasa gitu ya. Jadi itu luar biasa, itu kan membuat suatu komensal bakteria atau jasad rendik baik dalam saluran cerna itu musnah. Kalau produk-produk ini tidak mengandung unsur hara tanah. Ingat, semua mikroba itu walaupun dia berada dalam perut kita, tetap fitrahnya mereka itu berasal dari tanah. Jadi dia kenal sekali unsur-unsur hara yang berasal dari tanah. Jadi kita sebagai makhluk yang diciptakan Allah dari sulalatun mintin ini memang harus terus membawa unsur-unsur CHON dari tanah terus ke dalam badan kita. Sehingga mikroba itu memang hanya demennya makan tadi yang berasal dari tanah. Sebagai first produsen makanan utama tadi adalah tumbuh-tumbuhan tadi, gitu ya. Kalaupun makan ternak nggak masalah, tapi hewan ternak yang memang makan rumput. Jadi saya sampai pernah membuat empiris di rumah saya sendiri gitu ya. Saya punya ternak ikan kecil-kecilan. Saya memberi makan ikan saya adalah alga dan juga ini sayur gitu. Saya lihat ikan saya bertumbuh dengan pesat. Tidak saya kasih pelet tuh. Jadi kalau dibilang ikan suka dengan sayuran gitu. Dari tumbuhan tingkat pertama ya, produsen tingkat pertama. Nah, inilah yang membuat terjadi kalaulah terjadi kerusakan dalam satu sistem, maka terjadilah gut inflamasi. Inflamasi artinya adalah peradangan berat dalam saluran cerna. Di mana gejalanya kalau sudah inflamasi disebut penyakitnya leaky gut. Contoh penyakit apa itu? Ya, termasuk GERD, termasuk gastritis kronis, penyakit-penyakit asam lambung. Sebenarnya asam lambung ya memang fitrah karena HCl memang ada di sana untuk mematikan bakteri. Namun terjadi tadi disintegritas dari membran dari mukosa saluran cerna. Jadi sehingga akan terjadi celah yang memungkinkan produk makanan yang kita makan langsung tersensitasi dengan sistem syaraf vagus yang membuat koneksi ke otak. Kadang-kadang orang salah makan akhirnya kepalanya migrain, akhirnya vertigo. Jadi segala macam itu adalah sebab dari mikrobiotanya tidak di-maintenance dengan baik dengan pola makan yang baik juga. Bahkan juga orang-orang yang mengalami obesitas, overweight, ada yang salah. Ada yang salah dalam, bukan salah ya, ada yang drop dari kadar mikrobiom yang dalam saluran cernanya. Jadi orang-orang yang gemar lihat makanan di atas itu ya, fast food, instant food, makanan yang tinggi gluten. Saya tidak mengatakan gluten itu buruk, boleh-boleh saja dengan kadar tidak berlebihan. Namun ini gluten membuat suatu iritatif luar biasa mukosa dari saluran cerna ini akan membuat punya renggangan. Punya suatu struktur yang membuat dia leaky, ya dibocor gitu ya. Jadi hati-hati untuk terapi orang yang obesitas, kadang-kadang saya menyuruhnya makan sayur lebih banyak. Sebenarnya bukan karena dia untuk tidak, ya selain membuat minimalisir asupan dari karbo dan lemak yang banyak, serat tersebut juga memaintenance keberadaan mikroba baik di saluran cerna agar sistem pencernaannya baik. Nah, jadi ini juga termasuk ya wanita-wanita yang mengalami keluhan keputihan, infeksi saluran dari reproduksi bagian bawahnya gitu ya, ginekologis. Salah satunya juga karena ini. Jadi kalau memang saya sebagai dokter kandungan hanya membuat resep antibiotik saja, dari sudut pandang secara untuk membuat bakteri jahatnya musnah, iya bisa. Namun saya harus ingat bahwa di sana juga ada komensal bakteri yang saya harus jaga. Jadi kalau pemberian antibiotik hanya 3 hari saya berikan, saya harus mengedukasi para wanita untuk memaintenance-nya dengan cara lebih banyak memakan tadi prebiotik dan juga probiotik.
Bukan berarti dioles ya probiotiknya. Makan, karena memang kalau dimakan dia akan menghasilkan luar biasa. Proses-proses seperti menghasilkan serotonin itu berasal dari saluran cerna semuanya. Bukan hanya harus kita balurkan. Nah, akhirnya terjadilah suatu yang membuat saya semakin merindukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, sebaik-baiknya lauk adalah cuka. Jadi cuka di sini bukan kita artikan sebagai cairan cuka yang dibuat dalam botol sintetis gitu ya. Tapi cuka ini adalah suatu pengasaman dari makanan yang disebut fermented food. Nah, ini dia kita kenal. Jadi makanan fermentasi. Contohnya kita mengenal yogurt, kefir, sauerkraut, pickles, kombucha gitu ya, tempe ya kan. Jadi proses fermentasi adalah proses antara kombinasi serat, tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, biji-bijian dengan bakteri baik. Contohnya apa? Contohnya kita membuat tape, ubi gitu ya. Ubi tumbuh-tumbuhan. Kita kasih ragi. Ragi mengandung apa? Saccharomyces cerevisiae. Adalah suatu ragi yang membuat kolaborasi mereka menghasilkan suatu proses yang menghasilkan pH yang turun atau fermentasi. Jadi asetat ya. Jadi ini ternyata kalau kita konsumsi saat perut kita kosong, maka kita akan membuat saluran cerna kita akan sehat. Melindungi permukaan dari struktur mukosa saluran cerna kita. Masya Allah. Jadi di sini yang harus kita pahami. Kalau ada nanti, dok ada yang jual probiotik, boleh nggak saya makan? Ya silahkan, tapi perlu diingat, ketika ada kemasan probiotik, probiotik ini akan bisa survive kalau dia punya makanan yang disebut prebiotik. Kalaupun ada suplemen probiotik, dia harus punya FOS-nya, fructooligosaccharidanya. Jadi harus punya konsep yang holistik di sini. Jangan kita sampai mengkultus probiotik, kita lupa probiotik saja yang kita makan, apakah kita harus bergantung dengan probiotik harus nelenin kuman terus gitu ya. Kita dengan mudahnya sudah Allah hamparkan tadi sayur, buah, dan biji merupakan produsen tingkat pertama di muka bumi yang punya energi baik. Itulah sebagai makanannya probiotik di tubuh kita, di maintenance. Kalaupun kita makan 3 miliar koloni unit dari probiotik, tapi kita tak pernah makan sayur, buah, dan biji, maka seketika bakterinya juga mati di tubuh kita. Begitu. Jadi kita harus cerdas bagaimana kita sebenarnya lebih utama mengkonsumsi yang disebut prebiotik. Nah, di sini bisa lihat. Prebiotik itu adalah apa yang Allah hamparkan di muka bumi, tumbuh-tumbuhan gitu ya. Jadi ini yang harus kita ketahui, dan satu lagi ini Masya Allah prebiotik terbaik di muka bumi dari Journal of Nutritional Science. Ini tahun 2014 saya membaca, Masya Allah, ternyata prebiotik terbaik adalah kurma. Pantaslah dalam hadis sahih mengatakan, makanlah kurma 7 butir ajwa pada pagi hari. Jadi sebelum saluran cerna ini diisi oleh makanan-makanan olahan manusia, ayolah sebagai seorang mukmin, konsumsilah ini. Bukan karena riset mengatakan ini baik untuk kesehatan. Apa yang dikatakan Rasulullah itu pasti benar. Dan ternyata sekarang baru diketahui, resistant starch atau prebiotik terbaik adalah kurma. Jadi sahabat saya Dr. Zaidul suka mengajari para umat nih memakan tempe dengan kurma. Masya Allah itu memakan kombinasi yang luar biasa. Prebiotik dari kurma dan juga memakan tempe sebagai probiotik. Namun bukan hanya ini, kita bisa cerdas membuat makanan-makanan lain gitu ya. Jadi kita harus paham konsepnya dulu agar tidak hanya satu menu itu saja. Kadangkala kita sakit karena kita mengkultus atau hanya hobinya itu saja. Contohnya begini, dibilang bayam bagus untuk menaikkan zat besi gitu ya. Hari ini makan bayam, besok kangkung, Rabunya bayam, Kamisnya sawi, Jumatnya kangkung gitu. Bayam lagi. Apa yang terjadi? Serat-serat hijau yang kelebihan akan membuat asam urat meningkat. Walaupun asam urat itu normal, harus ada di tubuh kita dengan kadar yang tolerable. Namun karena kebiasaan makan kita itu saja, dengan kategori berarti kan berlebihan kalau itu saja, akhirnya sakit. Terus yang salah kita? Iya, karena kita tidak cerdas bagaimana kita manfaatkan Mega Biodiversity Indonesia ini. Kalaupun makan bayam, bisa ketemu bayam lagi mungkin 7 hari lagi. Ada bayam, ada kangkung, ada gambas, ada kol, ada buncis, ada tomat, ada seledri, banyak sekali. Sehingga kita akan mengalami tidak makan yang itu saja. Karena yang berlebihan pasti tidak baik gitu kan. Jadi kemudian madu. Jadi madu ini merupakan prebiotik
yang juga mengandung oligosakarida yang dapat mempromosikan pertumbuhan lactobacillus yang baik. Jadi ketika minum madu, maka kita akan memaintenance lah kuman-kuman baik di saluran cerna kita. Masya Allah. Jadi apa yang sudah merupakan tuntunan Rasulullah ini pasti benar. Dengan kita makan kurma bukan karena kata Dr. Meti menjelaskan seperti ini, karena iman kita. Kalau manusia sudah beriman, apapun perintah dari agama ini pasti akan dilakukan dengan ikhlas. Bukan karena sampingannya. Sampingannya itu kan haknya Allah yang memberikan. Apakah sehat atau tidak. Kadang-kadang diuji, udah makan kurma, minum madu, nggak sehat-sehat gitu. Terus ngedumel, ya nggak boleh juga. Barangkali minum madunya palsu ya. Jadi banyak hal yang perlu kita telusuri dari hulunya. Nah, ini contoh makanan yang mengandung kombinasi prebiotik dan probiotik baik. Jadi kalau di rumah kita punya yogurt, kita punya buah potong ya, sahur nih insya Allah. Kita potong-potong nih buah pepaya, melon, alpukat, kita tambah yogurt sedikit, lalu dikasih madu. Masya Allah, ini makanan sehat sekali gitu ya. Atau juga ini yang di sebelah tadi yang saya bilang, tempe kurma ya, ini juga kombinasi probiotik dan prebiotik, Masya Allah. Nah, jadi ini tentang makanan. Tadi baluran sudah, makanan sudah. Berikutnya adalah apa? Hirupan. Nah, ini yang saya ingin suka bersama Nanda Aisyah selalu mengatakan bahwa jangan lupakan apa yang dihirup. Dalam satu hadis sahih, Rasulullah sangat mencintai istri-istrinya yang wangi-wangian. Jadi kalau demikian, Masya Allah ya, memang wanita ini tidak boleh pakai wangi-wangian di luar rumah ya. Jadi ada hadis yang mengatakan demikian secara kita menjaga adab kita sebagai wanita di luar rumah. Di dalam rumah apa salahnya kita sebagai ibu Madrasatul Ula membuat rumah kita senantiasa harum. Ada alat-alat yang sudah tersedia sekarang, diffuser ya, bagaimana essence oil yang ori gitu ya, atau kita mungkin bisa buat sendiri mengekstraknya dengan proses destilasi gitu ya. Kita akan menghirup ini. Dan ternyata Masya Allah, essential oil dari textbook ini mengatakan dan juga ada hubungannya dengan gut microbiome yang dihirup, baik itu kuman baik di saluran pernafasan, juga berhubungan dengan mikrobiom di usus. Kenapa? Ternyata ketika kita menghirup essence oil, ada yang merupakan target dari essence oil yang paling utama. Jadi proses penciuman akan langsung ditangkap oleh reseptor yang disebut sistem limbik di otak. Jadi barangkali yang sedang punya pikiran, stres, panik, cemas, salah satu terapinya dengan aromaterapi silahkan dicoba. Di sini beberapa mapping jenis-jenis tanaman ya, stres menggunakan lavender ya, Ilang-ilang ini apa ini? Ilang-lang ini ya, juga bisa menggunakan kalau yang cemas nih menggunakan minyak citrus gitu ya, sandalwood, penggunaan apa namanya kayu cendana gitu. Terus untuk naikin mood nih menggunakan bergamot, menggunakan orange, lavender. Masya Allah. Jadi ini bukan ajaran dunia barat, ini Rasulullah yang sudah mengajarkan kita kepada umatnya gitu. Bagaimana kita mengingat hadis Rasulullah dari Ibunda Siti Aisyah. Aku pernah bertanya kepada Ibunda Siti Aisyah dari Muhammad bin Ali berkata, apakah Rasulullah SAW memakai parfum? Ia menjawab, ya, dengan minyak, wangi misik, dan ambar gitu. Ayo, misik berasal dari mas, itu adalah dari perutnya rusa ya kalau nggak salah ya. Itu digesek-gesek, itu dulu dari sumber dari situ. Nah, kalaupun kita buat sendiri ada yang mirip, itu adalah wangi dari akar wangi. Ya, jadi memang luar biasa ya. Ini sesuatu yang memang kita harus menjadikan budaya dong sekarang. Karena kalau memang budaya essence oil dari barat, tidak, itu Rasulullah sudah ajarkan. Bahkan kayak Khalifah Umar bin Khattab dari kejauhan saja ingin datang, sudah tercium aroma khusus dari Umar bin Khattab. Dan itu juga ternyata sekarang diteliti secara saintis, secara saintifik bahwa aromaterapi itu langsung ke otak dan ingat, otak berhubungan dengan saraf di perut, di usus, itu sebanyak 500 miliar serabut saraf yang menghubungkan aksis otak dan saluran cerna. Jadi kalau otaknya bermasalah, saluran cernanya juga bermasalah. Contoh orang panik mau menghadapi ujian, langsung diare, sakit perut, kram perut gitu ya. Atau sebaliknya orang yang salah makan, langsung timbul gejala sakit kepala. Jadi ini merupakan suatu hubungan yang sangat satu jaras gitu. Jadi intinya sekali lagi saya mengatakan bahwa regulasi dari energi hemostasis ini kita maintenance lah dengan, itu lihat sebelah kanan ya, nah diet. Nah di sini ya dari mulai diet, exercise,
hati-hati antibiotik yang berkepanjangan. Saya tidak melarang menggunakan antibiotik. Saya sebagai dokter yang masih konvensional memberikannya untuk tindakan-tindakan yang membuka perut seorang ibu gitu ya, karena memang saya tahu pola kuman ini tidak bisa kita kasih kesempatan gitu kan, kalau memang mau menginfeksi. Nah kemudian berpuasa dan juga ini berhubungan dengan genetika juga, dan Masya Allah ya, di sini kajian saya di akhir ingin mengatakan jagalah harmonisasi kita dengan ekosistem makro dan mikro untuk kita sebagai makhluk yang bisa paham bahwa kita ini hidup sehat tidak bergantung dengan diri sendiri, tapi juga butuh orang lain. Bukan hanya orang lain ya, butuh makhluk-makhluk Allah, dari mulai tadi makanan ternak, dari mulai tumbuh-tumbuhan, dari mulai jasa ternik yang di setiap satu sel kita dijaga oleh 10 dari mereka, gitu ya. Jadi di sini pesan pertama, kalau dilihat ini ya, microbiome restoration, bagaimana kita menjaga repair and diversity dari semua jasa ternik baik dalam tubuh. Pertama, pojok atas paling kiri kita lihat, eat a fiber rich. Jadi ya makan tadi serat yang disebut resistant starch. Contohnya korma, ya, sayur-sayuran. Indonesia luar biasa dengan jenis sayur-sayuran, buah-buahan dan biji-bijian sebelum makan makanan pokok tentunya. Kemudian avoid antimicrobial drug. Jadi gunakan minimalisir penggunaan antibiotik yang berkepanjangan karena akan memusnahkan bakteri baik dalam tubuh kita. Kemudian spend time in nature. Habiskan waktu juga berinteraksi kadang-kadang dengan alam. Kadang-kadang tidak usah pakai sendal gitu ya, nggak apa-apa. Itu merupakan suatu upaya kita untuk memaintenance tubuh agar tetap harmonis dengan jasa ternik baik dalam tubuh. Kemudian take care of your home microbiome. Jadi rumah kita, ayo buatlah aromaterapi di rumah, di setiap pojok rumah, di kamar tidur anak-anak, kita sebagai orang tua, di seluruh ini Masya Allah banget ya, kita akan menjaga relaksasi pikiran juga gitu ya. Dan kemudian adalah makanlah eat small quantity dari fermented vegetables. Jadi ya makanan fermentasi dimakan. Bukan satu baskom ya Bapak Ibu, secukupnya. Kategori 100 cc yogurt ataupun salad buah yang dengan buah kefir itu sudah cukup sebelum kita makan makanan pokok. Kemudian kita eat fresh raw food plant. Jadi kita upayakan kemudian ya di bawah kanan itu kita upayakan makan yang memang tadi berasal dari makanan rantai makanan fitrah gitu, supaya kita menjamin konservasi energi dari tumbuh-tumbuhan, tumbuhan yang makan hewan ternak, ternak yang kita makan merupakan ternak yang makan tumbuh-tumbuhan. Kemudian pick up bacteria from healthy people, ya kita berinteraksi dengan orang-orang yang punya bakteri yang baik dalam tubuhnya, ya, keluarga kita tentunya. Kemudian manage your stress level, di sini kita ya mengetahui tadabur siang dan malam, kapan waktunya istirahat, kapan waktunya bangun. Karena malam hari kalau tidak istirahat terjadi kekacauan dari sistem jam biologis tubuh. Kemudian just exercise, olahraga ya, karena dengan olahraga kita juga membuat kesehatan tubuh secara holistik, karena dengan olahraga nadi akan terpacu cepat, jantung terlatih untuk memompa jantung dengan memompa darah dengan baik ya, bisa menyampaikan seluruh darah dari ujung kaki sampai ujung kepala. Kemudian nah ini nih saya tidak setuju nih, ada terapi yang agak keblinger belakangan ini. Ada transplantasi atau donor tinja dari orang yang baik mikrobiotanya kepada orang yang drop. Jadi dari pembuangan tuh dimasukkan tinja orang lain gitu untuk membantu mikrobiom baik. Kalau saya pikir sebagai umat Islam kita sudah punya hukum, kita fikih bahwa kita diajari bersuci, bahwa itu adalah najis, kenapa kita jadikan terapi gitu kan? Walaupun saya pikir ini sesuatu pola pikir yang harus kita tidak ikut-ikutan gitu. Jadi kalau untuk memaintain mikrobiom tidak mungkin kita mengikuti cara seperti ini. Kenapa tidak makan korma saja? Kenapa tidak makan madu saja gitu ya? Jadi ini satu terapi yang memang sedang ada di barat. Kemarin saya baca dari beberapa paper, saya juga sempat, ini jangan sampai ini umat teredukasi salah gitu. Kemudian di sini ibu yang hamil ya di guiding di apa ya, didampingilah dengan para nakes ya, bidan gitu ya, untuk mereka bisa bersalin normal. Jadi antenatal care yang bagus akan melahirkan ibu-ibu yang mampu bersalin normal dan juga akan diedukasi dari awal untuk mampu memberikan ASI dengan eksklusif dan sampai dengan 2 tahun. Karena ini akan membuat 10 kali lipat bakteri baik atau kuman baik terjaga pada tubuh sang anak. Jadi ini perlulah nakes-nakes yang memang dididik, dicetak dari institusi pendidikan memang amanah mendidik mereka. Nah, berikutnya adalah, ya sudah, ini merupakan tipsnya. Jadi harmonisasi dengan jasa ternik dan tubuh dan lingkungan adalah salah satu ikhtiar kita untuk menjaga kesehatan jasadia. Ini hanya sepenggal ilmu kesehatan yang sifatnya physically.
Karena physically ini juga harus dijaga, karena memang ini yang menopang ruh kita. Kalau jasad kita sakit, kadang-kala kita kalau tidak kuat iman, kadang suka mulai ini mengeluh ya. Jadi ada dua hal yang selalu kita lalai, yaitu kesehatan dan waktu luang. Jangan sampai kita lalai dengan kesehatan kita saat ini. Kita harus peduli, diingatkan juga bahwa kesehatan ini bukan hanya sekedar jasad, tapi juga ada ruh yang memang kita harus maintenance. Insya Allah kalau kita sudah menjaga makanan halal, toib, dan juga berasal dari bumi yang sudah Allah hamparkan, maka Allah akan sinkronkan dengan terjadinya kesehatan pada ruhiyah kita. Baiklah, semua yang saya sampaikan, banyak kekhilafan, kekurangan saya mohon maaf. Semua yang sempurna datang dari Allah. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini ada satu sesi bagaimana Nanda Aisyah akan, saya ini adalah seorang dokter objin yang ingin mendampingi atau tercetaknya para nakes-nakes terutama bidan yang ingin mendampingi ibu-ibu hamil dari mulai hulu ya, dari sebelum mereka hamil dan bersalin dengan cara-cara fitrah yang islami. Di sini akan ada pengenalan dari sekolah Akbid Bunda Auni yang berada di Bekasi. Kepada Ananda Aisyah kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Bapak Ibu peserta kajian webinar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Di sini kami dari panitia sedikit menyampaikan informasi tentang penerimaan mahasiswa baru di Akademi Kebidanan Bunda Auni Bogor. Jadi seperti apa sih Akademi Kebidanan Bunda Auni ini, dan salah satunya juga Dr. Meti juga di sana membantu memberikan kurikulum bagaimana seorang bidan bisa menjadi seorang bidan yang bukan hanya membantu persalinan, tapi juga mendampingi secara spiritual yang kita harapkan memang insya Allah akan membuat generasi ini lebih baik ke depannya. Mungkin next slide. Ya, jadi sejarah dari Akademi Kebidanan Bunda Auni sendiri sudah berdiri sejak tahun 2006 dengan SK Mendiknas RI nomor 254. Dan kemudian Akbid Bunda Auni sendiri sudah meluluskan 11 angkatan ya. Next. Nah, visi dari program studi Kebidanan Bunda Auni sendiri adalah menjadi program studi kebidanan yang unggul dalam pelayanan kebidanan berbasis Islami, serta mampu bersaing pada tingkat nasional dan regional di tahun 2022. Next. Lalu misinya sendiri adanya menyelenggarakan pendidikan kebidanan yang berorientasi kepada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kebidanan dan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan pendekatan yang islami. Jadi memang harapannya di Kebidanan Bunda Auni sendiri menjadi pilar ya, menggunakan pendekatan islami, lalu meningkatkan proses belajar mengajar dan kualitas lulusan sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan oleh stakeholder dan memiliki kemampuan kewirausahaan yang mandiri dan tangguh. Jadi selain menjadi seorang bidan, kita juga membina para mahasiswa untuk bisa berentrepreneur sehingga tidak terlalu bergantung pada mencari pekerjaan, sehingga membantu itu lebih kepada keikhlasan, membantu orang. Baik, next mungkin. Lalu melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat yang terprogram dan berkesinambungan, menjalin kerjasama dengan membangun jejaring kerja dengan pendidikan kesehatan lokal, nasional maupun regional dan institusi terkait, lalu meningkatkan kualifikasi dan kompetensi SDM secara berkala guna menunjang pencapaian kualitas lulusan yang unggul. Next. Nah, tujuan dari kampus ini sendiri adalah yang pertama pastinya untuk menghasilkan lulusan yang memiliki nilai-nilai Islam dalam upaya peningkatan kualitas standar pelayanan kebidanan. Jadi satu hal yang mungkin hari ini kita cukup sedih ketika para bidan mungkin kebanyakan tidak sabar saat mendampingi ibu-ibu bersalin, sehingga inilah kita upayakan bagaimana memang seorang yang mendampingi ibu bersalin itu sudah teredukasi, sudah memiliki kesabaran dan
paham nilai-nilai Islam. Dan mungkin seperti yang kemarin dijelaskan tentang bagaimana tahnik, jadi ketika ibu bidannya sudah mengerti dengan tahnik, insya Allah ketika bayi lahir akan ditahnik seperti itu. Lalu yang kedua, menghasilkan penelitian dalam ruang lingkup ilmu kebidanan, terutama pada pelayanan kebidanan berbasis Islami. Yang ketiga, menghasilkan pengabdian masyarakat yang terfokus kepada pelayanan kebidanan berbasis Islami. Yang keempat, terlaksananya penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas meliputi sumber daya manusia, sarana prasarana, sarana, kurikulum, organisasi, dan manajemen pendidikan. Yang kelima adalah terjalinnya kerjasama dengan institusi pemerintah, swasta, masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan dari program studi. Mungkin next, ini ya untuk lahan prakteknya, untuk di kawasan sekitar Bekasi, Bogor, dan ada juga di Jakarta sebetulnya. Bisa jadi mahasiswa kebidanan sudah berpraktik di cukup banyak lahan prakteknya. Next. Ini adalah tampilan gedung dari Akademi Kebidanan Bunda Uni sendiri. Gedungnya milik sendiri, ruangan juga ber-AC, laboratorium kebidanan juga sudah lengkap. Alhamdulillah ada perpustakaan dan fasilitas internet. Next. Jadi untuk kurikulumnya sendiri, untuk D3 Kebidanan itu masa studinya selama 6 semester atau 3 tahun dengan jumlah SKS yang ditempuh adalah 120 SKS, di mana 120 SKS ini dibagi menjadi ada beberapa mata kuliah yang memang diprogram dan dirancang oleh, termasuk salah orangnya juga Dr. Meti sendiri membantu merancang program standar kurikulumnya, sehingga memang ada kurikulum komplementer, pengobatan komplementer seperti bekam dan herbal dan lain sebagainya, itu menjadi salah satu kurikulum unggulan di Akademi Kebidanan Bunda Auni, termasuk juga untuk program tahfiz Quran. Lalu kemudian kegiatan pembelajarannya meliputi belajar di kelas, diskusi, dan seminar. Dan perlu diketahui juga seminar ini juga diikuti oleh mahasiswa dari Akademi Kebidanan Bunda Auni. Lalu kemudian ada praktik di laboratorium, kampus, dan praktik di puskesmas dan rumah sakit. Oke, next. Untuk biaya perkuliahannya sendiri, ini Akademi Kebidanan Bunda Uni menawarkan paket ya, hingga lulus, itu sampai dengan lulus paketnya yaitu sebesar 40 juta rupiah. Jadi untuk mungkin dari Bapak, Ibu, ataupun saudara-saudara semua yang mungkin ada sanak keluarga ataupun anak yang ingin menjadi penyehat, apalagi terutama untuknya khususnya perempuan, saat ini kita memang sangat membutuhkan, karena memang sangat sulit menemukan bidan-bidan yang teredukasi seperti ini, begitu. Jadi bisa mungkin menghubungi admin atau mengontak saya langsung, Aisyah, atau langsung bisa juga mengontak admin untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Next. Baik, itu saja ya sepertinya. Selamat bergabung bagi yang berminat. Silakan nanti menghubungi admin atau mengontak saya langsung di 081532697208. Insya Allah nanti kita akan berusaha mengupayakan memang untuk menghasilkan lulusan-lulusan kebidanan yang siap untuk bertempur, membangun peradaban, di mana memang para bidan lah orang pertama yang mungkin menyambut kelahiran bayi-bayi yang kita harapkan ke depan akan menjadi para mujahid yang memperjuangkan agama Allah. Jadi seperti yang dibilang sama Dr. Meti, pendidikan sejak dalam kandungan gitu. Jadi memang insya Allah bidan-bidan di sini akan dibimbing untuk menjadi bidan yang holistik. Demikian dari saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bu Dr. Meti, alhamdulillah nih pertanyaannya sudah banyak sekali yang sudah mengantri nih Bu Dokter. Alhamdulillah materi kita hari ini sangat menarik sekali ya terkait dengan kebutuhan, keperluan hidup kita untuk kemudian insya Allah mudah-mudahan kita bisa menyeimbangkan hidup kita sehingga kita bisa bekerja sama dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita untuk kebaikan kita. Baik, kita lihat di sini ada Yanti Chan, ini sudah dari tadi menunggu. Kita akan berikan kesempatan kepada beliau untuk bisa menanyakan langsung. Oke, silakan di-unmute Bu Yanti Chan.
Baik, ini kita tunggu di unmute, belum bisa. Ya, baik, kita disable dulu. Ada pertanyaan, Bu Dokter? Halo, bisa didengar, Bu? Ya, silakan. Ini dari Putri Adianti. Bismillah, Dok, bicara soal probiotik, saya jadi teringat dengan histamin intoleran. Pernah saya baca kalau orang dengan histamin intoleran ini tidak boleh sembarangan makan atau minum probiotik, karena akan ada strain probiotik yang malah meningkatkan kadar histamin. Bagaimana pendapat dokter? Demikian pertanyaan, Dok, monggo dijawab dulu. Ya, baik. Nah, di sini saya ingin mengatakan bahwa histamin ini merupakan suatu zat vasoaktif yang dikeluarkan oleh eosinofil, adalah sistem dari kekebalan dari sel darah putih ya, dari jenis dari sel darah putih eosinofil yang merupakan kalau ada alergi, ada satu zat asing yang tidak fitrah masuk ke tubuh dia memberikan respon. Nah, jadi penyakit histamin intoleran adalah kategori penyakit autoimun sebenarnya. Jadi kalau di sini saya tidak mengkultus probiotik karena memang tadi yang utama lebih baik kita makan prebiotik gitu ya. Rasulullah sudah mencontohkan makan kurma, minum madu. Karena apa? Ingat, mau makan 3 miliar probiotik juga bahaya. Kenapa? Kalau tidak tahu respon tubuh kita saat ini belum sehat. Kenapa? Ada yang ditemukan masuk dalam darah yang berlebihan, terus masuk ke dalam sistem peredaran darah ya, jadi benar-benar terjadi septikemia atau sepsis gitu ya. Kadang-kadang dia berubah strain menjadi malah tadinya awalnya baik-baik saja menjadi lebih patogen gitu. Memang benar sekali. Untuk kasus ini bagaimana tadi yang histamin intoleran ini jangan dibiarkan, kembalikan. Proses autoimun ini bisa sembuh insya Allah dengan saya penganut kedokteran integratif atau functional medicine. Jadi bagaimana akar permasalahan seorang jangan sampai timbul penyakit autoimun adalah banyak sekali habit-habit yang akar permasalahannya harus diubah. Dari mulai pola aktivitas tidur dan bangunnya, dari mulai pola makannya mendahulukan senantiasa prebiotik sayur buah dan biji tadi, dari mulai menata hati menjadi kolbun salim, karena begitu seorang itu menjadi tenang jiwanya, jiwa ini saya mengatakan kolbu ya. Rasulullah mengatakan takwa itu di dada. Jadi ketika seorang itu takarub kepada Allah akan terjadi suatu penataan kolbu menjadi kolbun salim ya. Jadi bagaimana ikhtiar tazkiyatun nafs itu kan akan membuat sistem imun kita meningkat luar biasa. Riset-riset ilmiah secara kedokteran sudah luar biasa. Karena orang-orang yang autoimun juga ternyata pemicunya adalah penyakit-penyakit yang berhubungan dengan kolbu ya. Jadi benar sekali Bu, bagaimana kalau tadi saya tidak menggunakan probiotik, pilih prebiotik. Insya Allah itu lebih baik sekali karena memang prebiotik dalam maintenance kuman-kuman baik yang sudah fitrah Allah titipkan kepada setiap insan sejak kita berada dalam kandungan ibu kita, kemudian termaintenance dengan saat persalin normal gitu ataupun operasi ya ada, kemudian saat kita diberikan ASI. Jadi kita maintenance saja dengan fiber atau resistant starch. Insya Allah. Saya pribadi juga tidak terlalu menggunakan probiotik, saya hanya menggunakan makanan, jadi bukan suplementasi ya. Ingat, jadi kalau makan tape gitu ya, tape ubi gitu, atau makan tempe, insya Allah kita nggak akan keracunan kalau nggak kebanyakan. Tapi kalau makan suplementasi yang sudah produk, hati-hati, karena terlalu banyak sekali jumlahnya di sana yang diberikan. Demikian Bu, jawaban dari saya. Baik, terima kasih Dr. Meti. Berikutnya pertanyaannya ini sudah mengantri banyak nih Dok ya. Satu-satu kita jawab ya Dok ya. Baik, pertanyaan berikutnya. Dr. Meti, semoga Allah merahmati dokter. Jam biologis untuk masa iktikaf yang baik itu bagaimana? Mengingat kita akan berjaga sepanjang malam dan sebaiknya tidur berapa jam? Berapa jam saja pada waktu kapan untuk masa iktikaf atau persiapan iktikaf? Kayaknya dimulai malam ini nih Dok. Monggo Dok dijawab Dok. Maaf, bisa diulangin tadi? Baik, sebentar ya. Assalamualaikum Dr. Mekti, ini dari Anggia Gina. Pertanyaannya adalah, jam biologis untuk masa iktikaf yang baik itu bagaimana? Mengingat kita akan berjaga sepanjang malam dan sebaiknya tidur berapa jam saja pada waktu kapan bagusnya tidur itu? Demikian Dok pertanyaannya. Ya, baik. Saya mau bicara tentang tidur ya. Di bulan Ramadan yang memang spesial ini ya, memang Allah berikan suatu periode kita memang harus banyak lebih takarub kepada Allah. Kalau secara jam biologis, tidur ini diharapkan sebenarnya ada sesuatu hormon yang diharapkan ada di sini yang kalau dengan kondisi gelap, itu kita tidur, kita menghasilkan hormon melatonin. Nah, melatonin ini nanti ujung-ujungnya untuk menghasilkan hormon growth hormone. Apa yang diharapkan dari hormon ini? Membantu sel-sel yang rusak itu mati terprogram dan menstimulasi sel-sel tubuh tumbuh kembali yang baru. Jadi proses regenerasi sel.
Dan ini terjadinya puncak-puncaknya adalah pukul 12 sampai pukul 3 atau pukul 2. Kurang lebih secara kurva dari berbagai varian usia, dari mulai infan, anak-anak, dewasa, remaja, dewasa, dan orang tua. Nah, namun kalaupun mau iktikaf, saya tidak melarang untuk iktikaf karena memang iktikaf ini kan luar biasa. Karena apa? Ternyata orang-orang pun kalau tidak tidur, ya. Jadi luar biasanya begini nih. Saya mau mengatakan ada hubungan gelombang otak theta, ya. Ini suatu studi neurobehavioral science. Gelombang otak theta itu akan diperoleh ketika orang sedang deep sleep, tidur, atau ketika orang itu sedang di luar ya, meditasi. Nah, Islam mengenal tahajud, mengenal iktikaf dengan terus kita berzikir dan berpikir kepada Allah. Kalaupun kita tidak terlelap dengan tidur ya, asal kita iktikaf dan kita membantu tubuh memadamkan lampu, karena begitu seberkas cahaya itu padam, ada suatu kelenjar pineal di otak yang akan menghasilkan suatu hormon tadi ya, melatonin tadi yang akan membuat teraktivasi hormon growth hormone. Jadi menurut saya mau iktikaf dari jam berapapun silahkan, karena tidak akan mengganggu jam biologis tubuh, karena ketika orang sudah mengalami deep meditasi atau khusyuk dalam bersolat tahajud ataupun membaca Quran, kalaupun tidak menutup mata, kita hanya menghasilkan gelombang theta di otak, itu menghasilkan hormon melatonin yang dahsyat. Jadi kita bisa substitut, tidak harus tidur, tapi juga terjaga semalaman juga tidak mengapa, karena mereka juga diteliti luar biasa menghasilkan sama-sama hormon melatonin yang diharapkan tubuh mampu meregenerasi sel. Nah, namun ingat ketika kita sudah tidak tidur saat iktikaf, setelah subuh jangan tidur lagi gitu ya. Jadi lanjutkan, jadi mandilah sebelum subuh agar tubuh menjadi terstimulasi lagi. Nitrit oxide membuat sirkulasi darah lancar. Nanti tidurnya silahkan mulai kailullah kembali. Jadi demikian jawaban dari saya. Waktu terbaiknya adalah silahkan tidur atau tidak tidur juga tidak apa-apa. Namun tadi diingat bahwa kita butuh lampu yang gelap saat kita ingin menghasilkan hormon melatonin dan growth hormone. Nah, demikian jawaban dari saya, Bu. Baik, pertanyaan berikutnya ini sudah banyak lagi Bu yang menambah pertanyaannya ya. Nah, berikutnya dari Bu Mardianti. Ini beliau dosen di UIN. Assalamualaikum Dok Meti, mau tanya, kadang ketika tubuh kita sakit, dokter meresepkan antibiotik. Bagaimana kita mensikapi ini? Karena tadi dokter bilang sebaiknya menghindari penggunaan antibiotik. Terima kasih sebelumnya. Monggo, Bu. Ya, baik. Nah, sekarang kita bahas tentang terminologi sakit. Sakit, kalau seorang dokter yang memang ingin berpikiran integratif, saya kebetulan dokter yang memang berpraktek konvensional juga di bidang konsentrasi yang saya sekarang sedang tekuni adalah integrative medicine. Bu, kalau sakit, apakah sakit semua karena infeksi? Nah ya, kadangkala saya banyak menangani pasien. Contoh begini saja Bu, kalau kita ingin tahu kita memang perlu antibiotik, kenapa enggak? Misalnya kita batuk, kenapa kita ada dahak yang tidak diperiksa, gitu ya? Apakah ada bakteri yang infeksius di sana? Kalau keputihan berkepanjangan, kenapa tidak kultur dan resistensi untuk melihat jenis bakterinya? Kadangkala kita berpikirnya reduksionis. Jadi memang saya dokter agak sedikit berbeda Bu ya, karena saya juga penderita TBC yang tidak menggunakan antibiotik, atas izin Allah sembuh gitu ya Bu. Nah, jadi luar biasanya di sini ternyata tubuh ini bisa self healing. Bagaimana innate immunity bisa kita kuatkan. Jadi prinsip sakit di sini penggunaan antibiotik untuk kasus yang membuka tubuh secara luas, iya, saya menganutnya. Contoh, saya melakukan pembedahan operasi laparotomi, pembukaan perut, ya lumayan sampai 20-30 cm. Saya paham lingkungan yang ada di ruangan operasi, lingkungan perawatan, pasti banyak pola kuman yang bertebaran di sana. Saya akan kasih suatu profilaksis pencegahan untuk antibiotik dalam waktu 3 hari saja. Setelah itu, saya perkuat innate immunity pasien-pasien saya dengan penguatan Islami. Kata Rasulullah apa? Pengobatan itu ada 3. Yang pertama hijama, kemudian minum madu dan juga kai gitu kan, namanya dilarang untuk kai. Jadi Bu di sini saya tidak melarang antibiotik untuk penggunaannya fase emergensi akut ataupun tindakan yang membuka jaringan tubuh ke dunia luar. Tapi untuk batuk pilek, saya sudah banyak mempraktekkan pendekatan integratif ini, saya kuatkan imunitas.
Insya Allah. Saya hakul yakin karena seorang sakit, memang saya tidak bisa memberikan kajian hanya satu kali ya. Beberapa kelas kajian saya kemarin dengan Media Khalif juga saya membahas tentang keseimbangan. Jadi dalam kedokteran Islam sendiri, di sana saya membaca beberapa kitab bahwa terjadinya sakit manusia itu bukan karena kuman yang menyebabkan, karena kita kurang mampu menjaga keseimbangan sistem tubuh kita gitu ya. Jadi innate immunity ini yang harus di maintenance dengan memperkuat bahan baku sel. Bahan baku sel ini bicara tentang genetika. Susunan genetika adalah susunan asam amino. Jadi kita menguatkan sel tubuh kita dengan mencukupkan asupan asam amino. Dan asam amino ini berasal dari luar tubuh yang 10 macam, 20 macamnya semua ada di madu. Jadi demikian Bu jawaban dari saya. Saya menyampaikannya dengan pendekatan integratif. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bu Mardianti dan juga jawabannya dari Dr. Meiti. Ada pertanyaan lagi dari Pak Afif Fifarullah. Beliau menanyakan bagaimana mekanisme keseimbangan mikro dan makro tercapai saat kita melaksanakan puasa. Karena jika dalam keadaan sakit, sedang menyusui atau sudah tua, kita diperbolehkan untuk tidak puasa. Demikian Bu, pertanyaan dari Pak Afif. Oh ya, baik. Bismillah, pada Pak Afif, untuk menjaga keseimbangan mikro dan makro, pastinya kita akan sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Tadi yang terakhir ada skema, bagaimana tadi circle-nya adalah tips-tips kita untuk restorasi dari mikrobiom. Yang pertama kita bersahur. Nah, bersahurnya ini dijaga benar-benar. Bagaimana kalau kita bersahur, kita mendahulukan makanan yang berserat. Karena kan kuman-kuman tadi sepakat mereka akan bahagia sekali dan bisa berkembang biak dengan harmonis kalau dia kita asup dengan resistan starch. Jadi sahur makan kurma ya Pak Afif. Kemudian minum madu jangan lupa. Kemudian sayur-sayuran dulu diperbanyak dari proporsinya, mungkin dari piring itu setengahnya sudah sayur-sayuran. Kemudian ya boleh makan hewani dengan tadi kita benar-benar pinter cerdas mencari sumber-sumber makanan yang ternak tadi yang diberi makan dari sumber makanan utama yang dari rumput-rumputan. Ini umum. Kenapa? Nah, ya. Berikutnya kalau untuk ibu hamil dan menyusui dan orang tua yang lemah, kita sebagai umat Islam sama-sama kita boleh mengambil rukhsah ya, kemudahan. Bagaimana juga Rasulullah dalam hadis-hadis sahihnya juga mengatakan bisa gitu ya, tidak berpuasa gitu. Ditinjau dari sudut kesehatan memang benar. Jika pada trimester pertama, kedua, itu kan seorang janin membutuhkan asupan makanan untuk pembentukan, apalagi pada 8 pekan pertama gitu ya, pembentukan organ-organ penting. Apakah ibu hamil sudah cukup gitu? Karena ada satu gejala yang merupakan tolak ukur seorang ibu hamil. Kalau dia mengalami mual muntah hebat, ini sebenarnya ibunya adalah malnutrisi. Kalau ditambah puasa lagi, maka akan terjadi drop dari semua nutrisi-nutrisi penting dalam tubuhnya. Bagaimana bisa berbagi dengan janinnya? Nah, jadi ada tolak ukur yang memang kita harus sampaikan kepada ibu-ibu hamil dan menyusui. Periksalah keadaan darahnya. Contoh, HB-nya tidak rendah, kemudian periksalah kadar dari urinnya ya, apakah menghasilkan benda keton. Karena kalau ada benda keton keluar dari mulai hidroksibutirat, dari mulai aseton, ini terjadi kelaparan ibunya, starvasi. Nah, kalau dilanjutkan puasa, bagaimana keadaan janinnya gitu? Karena benda keton ini bisa melewati sawar darah plasenta yang berbahaya kepada janin gitu. Kemudian ada lagi gangguan elektrolit. Jadi kalau udah mual muntah, kita nggak tahu nih kadar natrium, kalium dan klorida dari darah ibu itu bahaya sekali. Kalau hipokalemi akan terjadi aritmia jantung. Jadi luar biasa seorang dokter praktisi kesehatan, kita harus mampu mengkombinasikan pengetahuan yang sifatnya konvensional dan pendekatan yang sifatnya tradisional komplementer Islami. Jadi demikian Pak Afif, semoga nanti sahur dan berbuka didahulukan dengan resistan starch atau prebiotik yang lebih banyak agar nanti mikrobiom atau ekosistem mikronya terjaga dengan baik. Untuk ekosistem makronya jangan lupa berjemur karena kita perlu sinar matahari. Dengan sinar matahari yang baik juga kita akan menjaga mikrobiom dalam tubuh kita dengan baik karena dengan kita berjemur ini mendapat asupan vitamin UVB ya. Dengan kurang lebih itu sangat dibantukan, sangat diperlukan untuk metabolisme kalsium. Karena di sini
cahaya matahari ini kita bisa menilainya, kalau ditanya bagaimana dok cahaya matahari yang baik, kita bisa mengukurnya dengan alat bagaimana panjang gelombang. Jadi panjang gelombang dari cahaya matahari itu ada UVA, UVB, dan UVC. UVC itu tidak sampai ke bumi karena dia sudah stop di lapisan atmosfer karena panjang gelombangnya pendek, hanya 100 nanometer. Namun UVB ini bisa menyampai ke epidermis kulit dan baik sekali untuk membuat proses pembentukan vitamin D dan hormon. Dan yang bahaya itu UVA karena dia akan nembus sampai ke dermis yang membuat proses bisa jadi karsinogenik pada kulit. Nah, jadi ini panjang gelombang ini pada jam berapa? Saya mentadaburi atau saya mulai tafakur dengan hadis bagaimana Rasulullah mengatakan salat awabin atau salat duha dilakukan pada ketika anak unta itu bangkit dari duduknya. Jadi ketika kalau yang sedang berhaji atau umroh memandang itu, saya pernah memandang itu sekitar pukul 9 sampai 11. Itu insya Allah adalah panjang gelombang terbaik untuk baik menghasilkan vitamin D, di mana vitamin D akan menjaga keseimbangan makro dan juga mikro dalam tubuh manusia. Demikian Pak Afif. Baik, terima kasih Bu Dr. Meti. Ya, cuman memang nih kadang-kadang kita nih sebagai manusianya kadang-kadang suka bandel ya. Banyak di antara kita yang kadang ketika buka puasanya itu melakukan kolaborasi antara tepung terigu dengan sayur, sehingga jadilah bakwan. Baik dokter, ini ada pertanyaan lagi dari Mahira Digital. Bagaimana menurut dokter solusi efektif menghadapi COVID-19 dengan memperkuat imunitas tubuh? Apa kira-kira saran yang bagus untuk dikonsumsi? Ya, baik. COVID-19 adalah suatu jenis virus corona ya. Virus. Nah, virus ini adalah bukan makhluk hidup, tapi dia punya materi genetik, baik itu RNA atau DNA. Untuk jenis COVID-19 adalah jenis virus RNA. Dia akan bisa berdampak pada tubuh manusia kalau dia berhasil menembus barikade sistem imun innate bawaan dan juga membran dari sel tubuh. Di sini targetnya adalah saluran nafas saat ini ya, jadi dari mulai hidung, tenggorokan, sampai ke paru-paru. Nah, tadi kalau sama-sama kita sudah bahas, bagaimana permukaan tubuh dari sel kita ini kita jaga integritinya, intek dari antar sel itu, dia harus rapat. Supaya kalau rapat tidak ada penyusup masuk ke dalam ya. Jadi namanya itu proses disbiosis itu terjadi kalau terjadi kerenggangan. Nah, kenapa mereka renggang? Karena tadi penjaga bakteri baiknya kurang banyak gitu. Nah, jadi kenapa kalau sekarang kita mengenal banyak makan pon-pon gitu ya, minum pon-pon. Boleh, luar biasa. Karena selain dia juga, jadi jangan disaring. Jadi kalau bisa ada serat-seratnya gitu ya. Karena serat tadi resistant starch tadi baik sekali untuk di saluran cerna menghasilkan tadi zat-zat yang memang membuat integriti permukaan membran baik itu saluran cerna maupun saluran nafas dan permukaan tubuh kita terjaga. Nah, kemudian kalau menurut saya pertama jangan panik. Tips pertama jangan panik. Ketika seseorang manusia panik akan terjadi proses inflamasi. Seseorang yang ketakutan, depresi, cemas, ketika ada suatu riset diambil darahnya akan terjadi badai sitokin. Nah, kalau seorang itu tenang, ya kolbun salim, itu sangat minimalisir sekali. Nah, jadi kalau badai peradangan itu terjadi permeabilitas kapiler, kerenggangan dari antar sel. Nah, jadi jangan panik. Yang kedua, kemudian percaya diri, kita sebagai manusia fi ahsani taqwim, sebaik-baiknya bentuk, pasti Allah sudah membekali kita dengan sistem pertahanan yang baik, cuma kita harus cerdas. Tadi salah satu upaya adalah bagaimana kita mengikuti pola hidupnya Rasulullah, bangun tidur, minum madu, makan kurma, gitu ya, memakan makanan halal dan thayyib yang berasal dari bumi. Jadi kita harus cerdas bagaimana kita memakan makanan yang memang bersumber dari tanah, gitu ya. Jadi yang tumbuhnya benar-benar berasal dari tanah, tidak mengasup makanan olahan. Kalaupun kita menggunakan barikade masker, face shield, ya baju-baju APD yang lengkap, hazmat ya atau segala macam, boleh. Namun kita harus ingat, virus corona itu ukurannya nano ya, ukurannya sangat kecil. Lihat pori-pori masker, ukuran mikro juga bisa ditembus. Jadi yang paling penting adalah innate immunity, kekebalan bawaan tubuh yang kita kuatkan performansnya. Demikian tips dari saya, insya Allah. Baik, ini pertanyaannya sudah ngantri banyak, saya langsung aja Bu ya. Ini dari Bu Marianti. Apakah habas sauda yang biji boleh dikonsumsi oleh anak-anak usia di bawah 8 tahun? Kemudian yang kedua, apakah habas sauda boleh dikonsumsi setiap hari atau diselang-seling dengan yang lainnya? Demikian Bu. Oh, habas sauda ya? Ya, baik. Saya sih mutlak menjawabnya boleh. Jadi saya tuh takjub dengan habatus sauda. Saya menangani satu pasien yang menderita hepatitis C pada kehamilan. Jadi saya tuh memberikan habatus sauda dari mulai ibu tuh hamil trimester pertama sampai nanti bersalin.
Dan ternyata ketika anaknya lahir, negatif menderita hepatitis. Jadi luar biasa. Kemudian saat ini ibunya memberikan MPASI, ya jadi selain memberikan ASI, juga memberikan makanan pendamping, di mana di sana buburnya atau buahnya, contoh ini makan pisang, campur jeruk, kan tahu ya Bu, ada oil habatus sauda, diberikan salah ibu berapa tetes, dan itu insya Allah tidak mengapa. Jadi saya yakin sekali apa yang sudah dikatakan oleh Rasulullah hakul, yakin pasti benar. Tapi dengan dosis yang sudah harus terukur ya. Jadi dari beberapa riset, dosis untuk usia dewasa itu per hari maksimal 2.700 mg yang toleransi untuk lethal dose-nya. Jadi kalau ada kapsul yang ukuran 500 mg, itu maksimal bisa 5 kapsul sehari dikonsumsi. Demikian Bu, untuk anak-anak mungkin kita harus konversikan lagi dengan berat badan Ananda dengan beberapa sumber-sumber rujukan penelitian ilmiah untuk lethal dose-nya. Demikian Bu. Baik, berikutnya Bu dari Leni Yuli Susanti SS, bagaimana cara menghindari kelahiran SC pada kehamilan usia tua? Karena Khadijah radhiyallahu anha pun kondisinya sama. Sementara zaman sekarang sering disarankan untuk operasi saja. Oh, enggak SC. Oh iya. Maaf saya ini agak delay suaranya di sini. Jadi untuk bersalin Bu, saya yakin secara fitrahnya wanita itu bersalin ya memang normal gitu. Walaupun usia tua memang kadang-kadang ada asumsi mengatakan kalau udah tua kaku gitu ya Bu ya ototnya. Nah ini gunanya para bidan dan dokter kandungan. Bagaimana antenatal care, kunjungan-kunjungan untuk kontrol hamil itu dipersiapkan dari mulai awal hamil ataupun sebelum hamil jauh lebih baik. Kenapa? Kalaupun mungkin rigiditas, kekakuan otot panggul ibu hamil nanti takutnya nggak bukaan gitu, takut gitu. Kenapa harus takut? Ingat prinsip ketika manusia hidup akan terjadi regenerasi sel asal bahan baku untuk selnya tumbuh ada. Jadi ada beberapa pendekatan yang saya lakukan dengan pasien-pasien saya adalah membangun kolagen yang elastis pada pasien-pasien tersebut. Ibu tahu kan sisik ikan ya, kulit ikan gitu ya. Sisik dan kulit ikan dari ikan toman dari satu guru saya Dr. Mansur Ibrahim ya dari PT Ismut di Makassar. Kita melakukan riset bagaimana kolagen itu membuat kelenturan elastisitas dari seluruh otot tubuh. Itu dikonsumsi Bu dari sejak hamil awal sampai bersalin. Insya Allah saya sudah praktekkan beberapa pasien saya di atas 40 tahun berhasil bersalin normal. Jadi sebenarnya adalah bagaimana kita membuat desain, bagaimana ibu hamil ini dikawal sejak dia hamil awal gitu ya. Insya Allah kalau semua nakes pertama bidan, SPOG-nya mau mengawal dengan personalized care yang benar-benar karena Allah ikhlas gitu, kita akan mempunyai ibu-ibu yang bersalin normal. Tidak ada terjadi bayi kebesaran gitu ya, bayi 4 kilo, ibunya tinggi 150 yang pasti nggak bisa normal. Tidak ada bayi yang mungkin posisinya melintang, tidak ada bayi yang posisinya menyungsang. Karena apa? Memang semua dalam rahim itu adalah atas pengetahuan Allah. Kalau kita sebagai umat yang selalu bertakarub pada Allah, memohon yang terbaik, insya Allah Allah akan Maha Rahman dan Rahim menjaga anak kita baik-baik saja. Jadi luar biasa Bu pendekatan seperti ini. Ibu jangan khawatir jikapun sedang hamil saat ini usia sudah lanjut. Hakul yakin saja kalau ibu menjalani kehamilan dengan koridor yang benar ya, tetap sholat masih berdiri sampai hamil trimester 3, nanti kepala bayi janin akan masuk pintu atas panggul dengan mudah dan akan mudah juga untuk bersalin dengan normal. Insya Allah. Demikian Bu. Baik, pertanyaan berikutnya dari Pak Nur Rahman. Bismillah, mohon solusinya dokter bagi ibu yang menyusui dan juga dalam keadaan hamil di bulan puasa selalu berusaha berpuasa, tapi selalu muncul rasa tidak nyaman di ulu hati dan mual. Sedangkan di malam hari kebutuhan istirahat bagi tubuh juga kurang, sehingga kadang terasa berat di pundak dan kepala. Madu, kurma, minyak ikan, dan biotera selalu dikonsumsi secara bergantian. Mungkin ada solusi Bu yang bisa dikonsumsi dan apakah boleh terus berpuasa dalam keadaan hamil 3 bulan? Terima kasih dokter. Baik. Baik Pak, semoga Ibu mendengar ya. Saya sudah mengatakan, kita itu ada ruh syuh, kemudahan dengan kasih sayang Allah yang Rahman dan Rahim. Kalaulah memang itu tidak ada,
Pasti semua akan disuruh puasa, ibu hamil, yang menyusui. Di sini kita harus mampu muhasabah diri dulu. Karena apa? Saya sebagai dokter kandungan suka bingung pada ibu-ibu yang mendapatkan pahala dari berpuasa, ingin mendapatkan pahala dari berpuasa yang luar biasa pastinya, namun lupa ada juga pahala yang luar biasa juga sebagai ibu untuk membuat janinnya punya hak untuk tumbuh sehat. Ibu, kalau terjadi suatu gejala, berarti terjadi imbalance dalam tubuh ibu. Silahkan coba periksa kadar HB ibu. Silahkan periksa kadar elektrolit ibu. Silahkan periksa kadar urin ibu. Kalau ada tanda-tanda di sana tidak memungkinkan ibu berpuasa, jangan lakukan. Karena apa? Jika misalnya HB di bawah 11, gangguan elektrolit, ada benda keton keluar dari urin gitu. Kalau sudah gejala ulu hati, berarti juga ada yang salah di sini. Apa yang salah tadi adalah budaya makanan yang barangkali tadi kurang resistan starch atau serat buah sayur tadi sebelum makan makanan pokok gitu ya. Sehingga timbul nyeri ulu hati, artinya tadi prinsip nyeri ulu hati setelah saya telusuri dengan pendekatan nanobiologi, adanya disintegritas dari mukosa sel saluran cerna. Sehingga terjadi masuknya benda-benda yang kita masuk tadi ke dalam sistem saraf vagus yang menimbulkan nyeri. Nah, begitu. Bapak tolong sampaikan kepada Ibu beberapa penelitian bahwa trimester 3 yang direkomendasi untuk hamil gitu ya. Karena trimester pertama, ada apalagi itu pekan-pekan pertama adalah pembentukan organ-organ penting. Sudahkah Ibu mencukupkan asam amino untuk anak Ibu membentuk otaknya, matanya, tulangnya gitu ya. Nah, jadi ini yang harus kita benar-benar ukur diri. Kalau secara objektif silahkan ukur kadar laboratorium istri Bapak, bagaimana kadarnya. Kalau semuanya baik-baik saja silahkan. Tapi kalau ada terjadi suatu imbalance ya jangan gitu. Karena kita memberi makan bukan buat diri sendiri. Kalau diri sendiri saja sudah kurang, bagaimana Anda membagi kepada janin gitu ya. Terus tips dari saya ya ibu hamil pertama, makan harus porsinya ya double gitu ya. Misalnya bangun tidur, minum air biasanya cuma segelas ya di 500 cc ya. Madu biasanya 3 kali 1 sendok makan, minumnya jadi 3 kali 2 sendok makan. Budayakan minum minyak zaitun, budayakan makan korma, budayakan nanti makan sayur-sayuran lebih banyak, dan juga budayakan makan protein tidak digoreng atau diolah secara berlebih-lebihan. Jadi seperti sop, kukus, pindang, pepes itu jauh lebih baik. Kenapa? Pengolahan makanan dengan suhu di atas 60 derajat akan memutus asam amino. Sementara sel tubuh untuk bertumbuh butuh asam amino esensial. Kemudian kebutuhan lemak minum minyak zaitun di pada sore hari karena kebutuhan lemak sangat diperlukan untuk membangun hormon. Jadi lemak baik berasal dari mana? Minyak zaitun. Kemudian buah alpukat. Sudahkah Ibu mengkonsumsi buah alpukat sehari minimal 3 buah? Ini sangat dibutuhkan. Selain dari lemaknya, dibutuhkan juga asam folat yang banyak terkandung dalam buah alpukat. Demikian Pak, saran dari saya. Baik, pertanyaan berikutnya dari Bradley dari Jakarta. Dokter, izin untuk bertanya, saya dengar bahwa vitamin B dan probiotik dapat membantu pencernaan makanan serta penyerapan gizi. Apakah ini berarti saya bisa menjadi lebih gemuk dengan mengkonsumsi lebih banyak vitamin B dan probiotik? Maaf ya Pak. Bisa diulangi? Dokter Meti izin bertanya, saya dengar bahwa vitamin B dan probiotik dapat membantu pencernaan makanan serta penyerapan gizi. Apakah ini berarti saya bisa menjadi lebih gemuk dengan mengkonsumsi lebih banyak vitamin B dan probiotik? Oh, ini mungkin pengen lebih gemuk badannya mungkin, Bu. Baik. Vitamin B. Vitamin B, baik B1, B2, B3, B6, B9, B12, ini vitamin neurotropik ya, bagian buat syaraf. Nah, syaraf ini banyak sekali fungsinya gitu ya. Karena juga syaraf ini berhubungan dengan endokrin. Makanya ada cabang ilmunya neuroendokrin. Endokrin apa berhubungannya? Dengan hormon yang disebut grelin dan leptin ya. Grelin adalah hormon bagaimana kita disuruh ingin makan banyak, sementara leptin adalah menurunkan nafsu makan. Jadi kalau kita memodulasinya dengan mencukupkan vitamin B yang memang jenis neurotropik, kita akan memodulasi sistem syaraf, benar kita akan membuat akan lebih terasa lebih ingin terus memaintenance dengan makan gitu ya. Tapi bukan berarti kelebihan juga tidak. Banyak faktor yang mempengaruhinya. Nah, sementara kalau kita makan probiotik, ini yang luar biasa. Makan terjaganya bukan makan ya. Saya tidak bilang suruh makan probiotik karena memang itu bukan harus dimakan. Yang paling baik dalam minum makan prebiotik, sayur, buah dan biji.
probiotik itu kalau terjaga dengan baik dalam saluran cerna, itu Masya Allah bukan bikin gemuk, malah bikin berat badan terus stabil. Nah, justru kalau tidak ada probiotik dalam tubuhnya akan terjadi obesitas. Nah gitu. Jadi antara vitamin B dan probiotik dalam menaikkan berat badan tidak terlalu berhubungan secara bermakna. Demikian dari beberapa paper yang saya baca. Oh, berarti jadi kalau kita kekurangan prebiotik dan probiotik itu justru malah jadi gemuk ya, dokter? Iya, malah menjadi gemuk. Betul. Baik. Pertanyaan berikutnya dari Bu Leni Susanti SS. Tadi dokter menginfokan bahwa makan salad buah bisa dicampur dengan kefir. Sementara artikel selama ini makan buah tidak boleh dicampur susu. Jadi apakah boleh dicampur produk dari susu asalkan sudah difermentasi? Terima kasih. Baik, Bu. Kalau saya pikir sih boleh saja. Jadi beberapa penelitian kita harus cerdas, Bu, ya. Mencampur antara makan produk susu dengan buah. Sebenarnya mungkin ini untuk tidak membuat enzim kita bingung gitu. Karena kalau vitamin dari buah itu tidak perlu dicerna, ya langsung diserap. Sementara kalau ada produk hewani, kita perlu mencernanya. Dari mulai mulut aja itu sudah ada enzim amilase, di pencernaan juga demikian gitu ya. Jadi memang dengan mencampurnya membuat ya proses enzimatis akan tergunakan dengan lebih banyak gitu lah intinya. Sementara kalau orang-orang yang miskin enzim, kalau makan begini akhirnya makanan tidak tercerna baik, apa ujung-ujungnya? Terjadi oksidatif. Apa itu oksidatif? Penumpukan radikal bebas dari dalam saluran cerna. Jadi kalau fermentasi malah sebaliknya, Bu. Karena apa? Makan fermentasi malah membantu enzim tidak perlu mencerna berlebihan gitu. Dibanding Ibu makan dairy food, susu gitu ya. Susu yang tidak fermentasi. Jadi demikian, Bu, pola pikir dan konsepnya. Baik, pertanyaan berikutnya dari Syaroh Fathihatunisa. Ini beliau tertarik dengan bagaimana cara dokter bisa sembuh dari TB tanpa menggunakan antibiotik. Iya. Jadi ini saya curhat nih. Saya menderita TBC tulang dengan MDR ya Pak, Bu, multi drug resistant, yang saya sudah meminum antibiotik 22 macam selama 1 tahun, yang membuat fungsi liver dan ginjal saya rusak dan saya menderita ketidakmampuan bergerak. Dan saya juga mendapat operasi sampai 2 kali, yang ketiga cangkok ya, tulang, dan gagal. Ya, kalau cangkoknya tidak berhasil. Di sana saya tafakur panjang karena ternyata gizi saya yang buruk. Nah, gizi saya yang buruk. Karena saya cuma mengkultus obat antibiotik. Nah, ini sebenarnya adalah latar belakang saya, mengapa saya menjadi seorang peneliti yang berbasis sekarang malah ke integratif medicine, karena saya berpikir sakit saya ini terjadi karena saya malnutrisi. Berarti kalau begitu saya yang kurang bisa menjaga kesehatan. Lalu saya berubah, saya mencari dari Quran ya. Ada 31 tanaman Quran yang saya makan, yang saat ini insya Allah saya sedang menulis bukunya, bagaimana nutrisi genku bersama Ananda Aisyah menulis. Di sana ingin saya ceritakan bahwa peradangan di tubuh saya karena TBC tadi, saya tekan dengan anti peradangan produk natural yang Allah ciptakan. Dari mulai saya minum rimpang-rimpangan, kemudian saya minum teh yang berasal dari daun tin, daun bidara, dan daun zaitun. Bagaimana saya mengkonsumsi madu dengan luar biasa, nah, banyak ya. Saya minum madu tuh banyak sekali. Bahkan madu sider yang saya minum, madu bidara ya. Kemudian saya hanya makan yang benar-benar saya tahu sayurnya ditanam tanpa pupuk atau pestisida yang terpapar dengan yang logam-logam berat ya, seperti ada penyemprotan pestisida. Jadi benar-benar saya makan yang organik. Dan Masya Allah, ketika saya sudah hampir putus asa dalam keadaan tersebut, Allah izinkan pulihkan sel-sel dari liver saya, sel-sel dari ginjal saya, kemudian sel-sel tulang saya tumbuh sendiri, dengan saya juga berjemur ya. Berarti apa kalau begitu? Saya mencukupi kebutuhan sel tubuh saya sehingga mereka kuat lagi, sehingga kuman tadi yang dalam badan saya menjadi tidak punya kesempatan untuk berkembang biak. Atau saya jadikan konsep jadi berdamai dengan makhluk Allah yang lain. Jadi sembuhlah saya, alhamdulillah atas izin Allah. Wasilahnya saya jadi mengenal bagaimana
kedokteran Islam, karena saya benar-benar menata selain jasad juga menata kolbu saya. Jadi saya benar-benar menjalani wasilah bagaimana sebagai seorang wanita patuh kepada keluarganya, ya, jadi lebih banyak di rumah, meninggalkan aktivitas di luar rumah. Jadi insya Allah saya berusaha mencari ridho Allah, mudah bagi Allah menyembuhkan hambanya yang ingin mencari ridho Allah, insya Allah. Sebagaimana kita tahu kisah ya, ibrah dari Quran, Nabi Ayub yang sakitnya berat saja, dengan air saja mandi bisa sembuh. Jadi konsep wa idza maritu fahuwa yasfin, apabila aku sakit, Allah menyembuhkan. Cari cara-cara kita untuk menyehatkan yang Allah ridho. Insya Allah, demikian cara saya, Pak. Baik, berikutnya dari Indri Andriansa. Saya pernah menyaksikan di YouTube tentang kajian Tibun Nabawi mengenai unsur panas dingin pada kondisi tubuh. Apakah dalam pemilihan bahan makanan kita juga harus mengacu pada pemilihan sifat unsur panas dingin? Ya, memang ini dulu dari Galen ya, dari bagaimana kedokteran di zaman masa abad ke-9 sampai 13, bagaimana ada unsur-unsur elemen tersebut gitu. Bisa-bisa saja dari mulai tanah, unsur api, unsur udara, gitu, cahaya. Saya kurang memahami tentang hal ini, tapi saya bisa memahaminya dari sudut pandang karakter manusia. Jadi begini Pak, saya kurang tahu apa hubungan unsur elemen lingkungan dengan karakter manusia, tapi kalau karakter manusia kita bisa ukur, ada satu toolsnya di zaman sekarang dengan pendidikan kedokteran psikologi atau psikiatri, ada unsur karakter yang koleris gitu ya, melankolis, flekmatis, atau lagi apa ya, sanguinis gitu. Jadi ternyata mereka ini adalah karakter-karakter yang dibangun dari unsur alam juga gitu, ada yang api, unsur tanah gitu ya, unsur kayu gitu. Allahu alam, saya kurang tahu, tapi saya tahunya akan menghasilkan karakter. Nah, karakter adalah sesuatu bawaan dari seorang manusia. Nah, di sini ternyata karakter ini ditentukan oleh gen. Gen. Makanya saya juga sekarang ya studi yang saya sedang teliti dalam disertasi saya adalah nutri epigenetik. Bagaimana gen ini diberi nutrisi sesuai dengan apa yang dia mau. Contoh begini, kenapa ya ada orang yang tipe karakternya koleris ya. Koleris ini cenderung dia orangnya suka berapi-api gitu. Berarti manifestasinya nadi lebih cepat, badan lebih besar atau bagaimana gitu ya. Nah, kemudian kita gunakan makanan-makanan yang banyak airnya gitu. Jadi contohnya kita berikan timun lebih banyak, sayur yang lebih berair, labu gitu. Bahkan bukan makanannya saja, bahkan jenis dari makanan hewani juga dipilih gitu. Jadi golongan yang hanya terbuat dari unsur telur-telur saja, tidak memberikan daging merah. Kemudian ada lagi selain makanan minuman, kita memberikannya aromaterapi yang sesuai dengan karakternya. Jadi benar sekali, emang benar berhubungan, tapi kalau membahas unsur api, unsur-unsur elemen ke dalam tubuh manusia, saya hanya bisa mengkonversinya menjadi suatu gambaran karakter manusia yang memang itu bisa di mapping dengan keadaan susunan gen dari manusia tersebut. Demikian jawaban dari saya. Baik, berikutnya dari Olivia Rizkana. Tadi dokter menyampaikan ketika darurat memakai antibiotik lamanya 3 hari saja. Sementara dokter konvensional lainnya biasanya menyampaikan minimal 7 hari supaya tidak resisten. Bagaimana menurut dokter? Ya, saya itu menggunakan antibiotik 3 hari dengan intravena. Maaf, saya tadi belum jelaskan. Karena saya menggunakan antibiotik, praktek saya ketika saya melakukan tindakan operasi. Penggunaan intravena tentu dosisnya bukan dosis 500 mg, tapi 1 gram. Gitu ya. Itu jawaban dari saya. Pertanyaan berikutnya dari Mas Yugi nih. Saat ini banyak fenomena ibu-ibu yang kurang pengetahuan terkait dengan nyeri pada persalinan, sehingga banyak yang mengambil jalan pintas dengan hypnobirth atau bahkan dengan melakukan SC. Padahal nyeri ini bersifat alamiah pada prosesnya. Bagaimana edukasi yang tepat terkait hal tersebut agar kita bisa menghindari hal tersebut? Apakah selama ini ada terkait mekanisme tips mengurangi nyeri yang baik tanpa obat? Kita masih punya waktu kira-kira 5 menit lagi, Dok. Ini silakan dijawab, kemudian siap-siap untuk closing statement-nya, Dok. Ya, baik. Jadi tentang nyeri persalinan. Ya, Allah itu sudah membuat sesuatu sesuai dengan kadarnya ya, pada tempatnya. Nyeri persalinan itu terjadi step by step bertahap
Jadi ada threshold yang membuat otak ini juga berespon dengan nyeri tersebut. Contoh bukaan 1, kebuka 2, kebuka 3, pasti adaptable bagi orang yang bisa manajemen nyeri. Jadi manajemen nyeri ini berhubungan dengan apa? Tingkat kepanikan dan kecemasan. Nah, kalau saya ingin mengedukasi pasien saya tidak menggunakan hipno ya, karena memang saya pikir saya lebih bagus menggunakannya menenangkan seseorang dengan menguatkan kolbunya. Bagaimana saya memotivasi ibu-ibu hamil bahwa dia harus menjadi orang yang paling bersyukur ketika hamil. Bagaimana dia menjadi suatu wasilah yang melahirkan generasi yang menjaga peradaban di muka bumi ini. Jadi kalau sudah begini Ibu akan menjadi wasilah melahirkan seorang anak dalam proses hamil, tentunya ini dijalani dulu. Semangat Bu ya, jangan sampai Ibu merasa takut dengan nyeri, karena dengan ini Allah sudah menjanjikan dengan pahala sebagai syahid juga ya Bu gitu. Jadi ada suatu motivasi yang membangun kepercayaan diri. Untuk target saya adalah menurunkan angka kecemasan. Cemas ini secara ilmu bidang psikiatri atau psikologis, apa yang ditakutkan dengan cemas? Cemas nanti akan mengaktifasi atau takut mengaktifasi suatu poros yang sudah sunatullah terjadi, yaitu otak dan kelenjar adrenalin. Apa itu? Namanya CRH, cortical releasing hormone. Jadi membuat korteks dari adrenal menghasilkan hormon kortisol. Hormon kortisol tinggi, maka terjadilah badai-badai sitokin peradangan yang banyak dalam tubuhnya. Ya, dan juga memicu adrenalin mulai keluar, membuat nadi makin cepat. Dan ini kalau sudah nyeri akan menambah beban nyeri makin berat. Nah, kenapa terjadi tadi? Poros otaknya tadi mengeluarkannya karena dia cemas gitu. Cemas ini merupakan respon panca indera. Ya, jadi apa yang didengar, jadi ditakut-takutin, oh nyeri sakit tuh. Jadi suatu poros otak dan adrenalin ini sudah sunatullah ada. Satu sistem fight and flight-nya seorang manusia untuk dia waspada terhadap ancaman. Apakah bersalin ini ancaman? Tidak. Bersalin ini merupakan jalan kita menjadi seorang ibu yang luar biasa, gitu, berlimpah pahalanya. Jadi ini yang harus diedukasi Bu, gitu. Fight and flight adalah suatu modalitas manusia untuk mencegah ancaman pada dirinya. Contohnya begini, panca indera mata menangkap kita berada dalam posisi ketinggian. Otomatis dari reseptor panca indera mata akan membuat sistem di otak ya, pusat semua kendali itu kan di otak itu, waduh tinggi banget takut jatuh. Akan terjadi poros otak dan adrenalin, nadinya cepat sehingga kaki kita melangkah mundur, tidak berada di tepi ketinggian. Itu suatu proses yang sudah sunatullah Allah titipkan agar kita alert. Nah, sekarang kenapa manusia tadi ibu bersalin takut sakit? Ada satu sensitasi dari reseptor di otaknya, apakah yang didengar itu orang yang kurang bisa memotivasi ya. Kedua, apa yang dilihat juga mengerikan gitu. Jadi tolong yang didengar jangan ada berita-berita yang membuat dia takut ya. Sakit banget, nanti bisa mati segala macam. Kemudian apa yang dilihat juga nggak usah lihat YouTube yang juga mengerikan gitu ya. Nah, jadi yang didengar ini apa yang membuat kita bisa membuat tenang. Ingat Quran surat Ar-Ra'd ayat 28, apabila mengingat Allah hati menjadi tenang. Ini kuncinya mengingat Allah dengan zikir dan fikir. Zikir, ya zikrullah itu termasuk membaca Quran gitu. Jadi kalau dari saya, pendekatan saya, baik itu kurikulum yang saya bangun bersama Bunda Auni di Akbid itu adalah begini. Jadi membuat motivasi ibu hamil, membuat dia menjadi percaya diri bahwa nyeri bersalin bukanlah sesuatu yang menakutkan. Jadi insya Allah dengan begitu cemasnya menurun, insya Allah inflamasi peradangan tidak memperberat rasa nyeri yang sudah Allah ukur dan kadarnya tidak akan mungkin menyakiti hambanya. Insya Allah. Demikian. Baik, terima kasih Dr. Meti. Kepada seluruh penanya yang lain, ini waktu juga yang harus membatasi kita. Ada beberapa pertanyaan yang masih ada, cuman waktu kita sudah habis. Kepada Dr. Meti, saya persilakan untuk closing statement-nya, Dok. Apa saran-saran kepada kami ini yang masih harus banyak belajar? Monggo, Dok. Ya, baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya di sini sudah menyampaikan bagaimana kita bisa menjaga keseimbangan makro dan mikro tubuh kita hari ini, bagaimana berdamai dengan makhluk-makhluk Allah, baik itu berdamai dengan makhluk-makhluk unsur-unsur elemen di luar tubuh maupun makhluk jasad ini dalam tubuh. Tak lain tak bukan tujuan saya untuk menyehatkan saudara-saudara saya di sana, saudara-saudara saya di sini, namun adalah untuk menguatkan bagaimana kebesaran Allah yang sangat luar biasa yang Allah titipkan di muka bumi dan diri kita sendiri. Dengan begini kajian
kajian ini akan menambah keimanan kita yang paling kokoh. Saya di sini sebagai praktisi kesehatan, sebagai dokter spesialis, juga peneliti berbasis nutrisi epigenetika, hanya ingin menjadikan wasailah ini bahwa mengatakan bahwa semua ilmu terbaik berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Kita sebagai seorang saintis adalah orang yang ingin menautkan ilmu-ilmu alam ini, bagaimana kita semakin cinta, bagaimana kita semakin takjub dengan kebesaran Allah, dan semakin menyadari bahwa kita sangat kecil. Baiklah, semua yang sempurna milik Allah. Saya undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman sekalian, para peserta, kita sudah menjalani webinar kita hari ini bersama Ibu Dr. Meita Elvina MKet, SPOG, BGCRI. Kita akan mendengarkan sama-sama dari bagian panitia kita ya untuk menyampaikan tentang empon-empon ya. Ini salah satu herbal yang luar biasa yang menjadi herbal yang mungkin bisa jadi solusi bagi kita untuk memperbaiki kondisi kesehatan kita. Dari saya, Muhammad Hakimuddin, sebagai moderator pada hari ini, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Insya Allah nanti siang kita akan ngobrol sama-sama dengan sahabat saya, dengan teman karib saya ini, Dr. Zaidul Akbar, pakarnya empon-empon. Waduh, pakarnya apa ya, rempah-rempah ya, yang sekarang sudah banyak didengarkan oleh teman-teman ya, alhamdulillah. Jangan lupa nanti siang jangan telat ya, siap-siap pada pukul 1 siang kita nanti akan ngobrol-ngobrol bareng-bareng dengan Dr. Zaidul Akbar. Monggo kepada tim Karif untuk menyampaikan tentang empon-emponnya. Teman-teman jangan kemana-mana dulu ya untuk mendengarkan, karena ini adalah bagian dari juga herbal yang luar biasa. Assalamualaikum. Pon-Pon Plus merupakan minuman sehat keluarga dengan ramuan pon-pon pilihan untuk menemani aktivitas sahabat semua. Pon-Pon Plus sangat mudah dinikmati dan menyegarkan karena mengandung temu mangga, temu kunci, akar manis, daun mint, dan bunga rosella. Pon-Pon Plus sangat nikmat disajikan panas, juga disegar disajikan dingin. Yuk, ganti minuman segarmu dengan yang sehat. Pon-Pon Plus, segarkan harimu. Baik Bapak Ibu peserta kajian webinar yang diselenggarakan oleh International Islamic Medicine Forum, perlu kita beritahu bahwa kegiatan ini disponsori oleh Green Zone Herbal, yang salah satu produknya tadi sudah bisa dilihat, Empon-Empon Plus, yang memang sangat bermanfaat sekali untuk Bapak Ibu mungkin, sahabat-sahabat semua, yang hari ini ingin menjaga stamina di saat pandemi Corona seperti saat ini. Lalu untuk informasi pemesanan bisa kontak di 081211585895, atau bisa hubungi admin kami untuk bertanya lebih lanjut. Mungkin ada yang berminat ingin menjadi reseller, juga dipersilahkan untuk menghubungi kontak yang sudah tersedia di layar monitor Anda, dan mungkin bisa juga mengkontak ke admin kami untuk informasi lebih lanjut. Dan perlu diketahui juga untuk nanti siang kita akan masuk sesi berikutnya bersama dengan Dr. Zaidul Akbar yang akan membahas materinya tentang bagaimana puasa sebagai iman booster. Insya Allah nanti pukul 13.00 kita akan bersama dengan Dr. Zaidul Akbar. Tolong untuk semua peserta mungkin bisa hadir dan mengikuti sampai dengan selesai. Dan untuk kegiatan kita pada hari ini memang disponsori oleh beberapa sponsor, yaitu dari Green Zone Herbal, dari Menjamu, Asabil Holistic, dan juga disupport oleh tim media Khalif, lalu disupport oleh Pengawal Generasi Qurani, International Islamic Medicine Foundation, WIHU, dan juga beberapa media lainnya. Untuk teman-teman semua yang belum follow Instagram kita di International Islamic Medicine Forum, dipersilakan di @IMF-Forum. Dan kemudian untuk yang belum follow, mungkin untuk informasi kajian seputar kajian-kajian webinar di bulan Ramadan dan selanjutnya bisa follow di Instagram @khalif.idn.
Dan selanjutnya untuk informasi seputar kajian bersama dengan Dr. Meti bisa follow Instagram di @pengawalgenerasiqurani. Baik Bapak Ibu, demikian dari kami panitia. Sampai jumpa nanti pukul 13.00 di Zoom yang sama. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.